Kita ulang ya. Oke, selamat pagi teman-teman yang ada di Indonesia. Selamat sore kita yang ada di sini, seberapa kita yang ada. Kita baru memulai, kita punya Bible study. Em, jadi sebelum kita mulai Bible study-nya, kita akan review untuk pelajaran yang kita sudah pelajari kemarin, di mana kita sekarang sudah berada di bab 14 dari buku Kabar Kesukaan. Dan di bab 14 ini berbicara mengenai kehinaan untuk Kristus. Jadi di sini berbicara mengenai pengalaman Musa ya. Bagaimana kita lihat di Ibrani 11 ayat 24 ayat 26, saya akan baca sekali lagi untuk review ya pelajaran kemarin. Jadi dibilang di sini, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Tuhan daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan untuk Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Jadi dia di sini ya dia bilang, Musa itu esteem the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt. Jadi bahasa Inggris di sini dia punya judul adalah The Reproach of Christ atau penghinaan untuk Kristus. Jadi di sini dia bilang Musa itu dia menganggap kehinaan untuk Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar dari semua harta Mesir, gitu ya. Dan kita lihat ya di zaman waktu Musa itu Mesir itu seperti kalau dibandingkan di zaman kita itu adalah negara adik kuasa atau Amerika saya bilang, yang dimana kita lihat ya kalau dalam nubuatan itu adalah negara yang berlimpah susu dan madu seperti itu. Dan kita lihat di sini bahwa di Mesir kalau kalian masih ingat pelajaran yang Lali pernah bawakan dulu dan saya juga pernah bawakan dari buku ini adalah pada waktu mereka mau menggantikan dewa mereka yaitu dewa apalagi namanya Li, kita lupa, binatang banteng apis ya, banteng, iya kan, ya banteng apis. Jadi dari orang Mesir itu kan mereka punya dewa ya, dari dewa dari matahari, bulan dan bintang semua dijadikan dewa. Tumbuh-tumbuhan, sedangkan mau bawang itu jadi mereka punya idols atau mereka punya berhala. Binatang-binatang jadi mereka punya berhala. Nah, binatang yang paling apa ya, yang mereka paling untuk dijadikan mereka punya berhala itu, yang paling tinggi lah istilahnya dia punya berhala itu adalah binatang banteng ya. Namanya banteng apis. Jadi kalau binatang ini sudah tua gitu, udah mau mati, ini banteng apisnya ini harus diganti ya kan, harus diganti dengan banteng apis yang masih muda. Tapi banteng apis ini harus mempunyai ciri-ciri yang khusus untuk dia bisa dijadikan dewa untuk mereka sembah gitu. Nah, dari pergantian binatang itu harga ya, harga pergantian dari upacara mereka mau gantikan binatang itu. Berapa lagi harganya itu, Li? 50 seharga dari 50 mahkota Prancis. Satu mahkota Prancis harganya berapa, Li? Waktu itu masih ingat yang Lali hitung dia punya harga mahkota Ya, Prancis. hampir, Berapa? 100, hampir 1 triliun ya, 900-an miliar. Oke. Jadi harga satu mahkota Prancis sekitar 1 triliun ya, Li? 1 triliun ya. Sekitar 1 triliun dia punya harga. Sekarang ini bayangkan 50 mahkota Prancis berarti 50 triliun. Itu baru pergantian apa ya? Upacara pergantian dari banteng, dari binatang itu untuk mereka menjadikan idol atau mereka punya berhala. Nah, bagaimana itu harta Mesir itu gitu loh. Harta keseluruhan Mesir ya.
itu waduh luar biasa apa namanya harta dari orang Mesir di zaman Musa itu. Tapi kita lihat di sini di Ibrani 11 itu hanya satu ya, hanya satu untuk pergantian dewa. Nah, gimana yang lain-lain? Gimana dengan mahkota mereka sendiri? Gimana dengan istana mereka sendiri? Gimana dengan aduh, I don't know mau bilang bagaimana. Tapi di sini dia bilang Musa itu dia bilang kekayaan yang lebih besar itu adalah dia di-reproach atau dia penghinaan untuk Kristus itu dia lebih memilih untuk dihina untuk Kristus daripada semua harta yang ada di Mesir. Seperti itu. Jadi luar biasa ya kalau kita lihat dia punya pelajaran di sini yang mana Musa lebih memilih untuk menderita dengan Kristus daripada harta yang kalau kita lihat hanya satu banteng apis aja harus hampir 50 triliun dia punya harga untuk menggantikan upacara yang mereka lakukan untuk menggantikan banteng apis itu. Nah, apalagi Musa dengan seluruh kekayaan karena semua harta kekayaan di Mesir itu berada di bawah tangan Musa gitu. Karena Musa dia adalah calon pengganti Firaun. Karena dia itu anak dari anak angkat dari putri Firaun. Jadi kan saya pikir kalau Firaun itu seharusnya ya yang kalau menggantikan dia harusnya anak lelakinya dia. Atau mungkin cucu lelakinya dia. Sometimes kita pikir apakah di saat itu Firaun itu nggak punya anak lelaki kah? Atau nggak punya cucu lelaki dari anak perempuannya? Ini kan Musa hanya anak angkat ya seperti itu. Jadi ya apapun dia punya situasi di saat itu kita nggak mau terka-terka ya, tapi istilahnya di saat itu Musa lah sesudah Firaun ini, kalau Firaun ini meninggal, Musa lah yang akan menggantikan posisinya dia untuk menjadi raja di Mesir. Seperti itu dia punya situasi. Tapi kita lihat di sini bahwa Musa menolak untuk menggantikan posisi dari Firaun untuk menjadi raja dengan semua kekayaan yang ada di Mesir. Di sini ya dia bilang dia menolak. Dan untuk menolak harta Mesir, ini dia punya spiritual application, itu sama dengan menolak hidup dalam dosa. Untuk bersama-sama dengan orang Israel berarti menderita celaan untuk Kristus. Jadi waktu Musa dia memilih untuk lebih menderita celaan untuk Kristus, itu artinya dia nggak mau untuk menjadi raja orang Mesir, tapi dia mau bersama-sama dengan orang Israel, teman-teman. Nanti kita akan belajar ya lebih lanjut pelajarannya yang mana Musa sendiri pada saat itu dia tahu bahwa dia itu dipilih untuk Tuhan untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Dan juga orang-orang Israel di Mesir mereka harusnya tahu ya bahwa Musa itu yang akan mengeluarkan mereka dari tanah Mesir. Tapi nanti kita akan lihat. Jadi sekarang pertanyaannya ya, kenapa Musa dengan semua hartanya, semua kedudukan yang sudah ditawarkan kepada dia, semua harta yang kalau kita lihat harta orang Mesir itu menjadi milik dia, perintah-perintah pasukan-pasukan di Mesir itu di bawah perintahnya. Kenapa dia lebih memilih untuk bersama-sama dengan bangsa Israel, memilih untuk menderita ya, menderita hina untuk Kristus. Kenapa dia mau melakukan itu gitu loh. Kan kalau kita sekarang ini kita bilang, ih bodoh sekali ya Musa gitu ya. Maksudnya sepertinya seluruh harta dunia ada di dia, kedudukan di dunia ada di dia, kehormatan di dunia dia miliki. Kenapa dia tolak itu semua untuk menderita dengan orang Israel? Dan menderita celaan, penghinaan untuk Kristus. Kenapa? Ternyata kita lihat di sini adalah jawabannya adalah karena kayu salib. Iya kan? Karena dibilang celaan Kristus atau hinaan Kristus adalah kayu salib. Jadi waktu kemarin ya kita sudah belajar bahwa Musa mengerti kayu salib. Oke? Nah, apa sih di kayu salib yang Musa mengerti gitu loh? Kenapa sampai dia willing, dia mau untuk
mengorbankan semua yang kita sudah pelajari untuk kayu salib. Emangnya apa di kayu salib ya? Kita belajar ya teman-teman. Di kayu salib itu kita lihat kita lihat di sini ya. Kita ada ayat di bawah, kita kasih sama teman-teman. Mungkin kita tahu ayatnya, tapi kita akan review ayatnya sebelum kita lanjut ya teman-teman. Jadi kita lihat di sini, ada di sini ya. Filipi 2 ayat 5. Jadi waktu kita belajar kemarin yang mana Musa memilih untuk menderita untuk Tuhan Yesus, memilih kayu salib, atau memilih bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Karena kan hinaan itu adalah salib ya. Berarti Musa mengerti sekali apa arti dari salib itu atau hinaan untuk Kristus. Musa mengerti. Jadi waktu kita nanti belajar Filipi 2 ayat 5 sampai 9, kita akan mengerti bahwa Musa ini, kita sudah belajar kemarin, ada yang Wagner tulis, dia share, dia punya apa, dia itu share, berbagi akan kehinaan yang Kristus alami, dia juga share atau berbagi dengan dirinya sendiri. Nah, kita lihat ya keadaan Kristus dan kita lihat persamaannya ini dengan Musa. Oke? Jadi mari kita baca Filipi 2 ayat 5 sampai 9. Dia bilang, biarlah pikiran ini berada dalam kamu, yang mana pikiran itu yang ada dalam kamu adalah pikiran Yesus Kristus, yang mana pikiran Yesus ya, ini dia bilang dia itu sama dengan Tuhan. Dia tidak menganggap itu satu kesetaraan dengan Tuhan sebagai milik yang dia harus pertahankan, tapi membuat dirinya tidak ada reputasi dan mengambil terhadap dirinya seorang hamba dan membuat dirinya itu sama seperti manusia, dan ditemukan dalam keadaan sebagai manusia, dia merendahkan diri dan menurut sampai mati, sampai kematian di kayu salib. Sampai sini dulu ya teman-teman. Nah, sekarang kita bandingkan dengan Musa. Oke? Mari kita bandingkan dengan Musa. Apakah Musa memiliki pikiran Kristus? Oke, kita lihat ya. Kita bandingkan Musa punya kedudukan dengan kedudukan Kristus. Kan dia bilang di sini, biarlah pikiran ini menjadi pikiran kamu, yaitu pikiran Kristus. Apa pikiran Kristus? Dia sama dengan Tuhan, oke? He is God. Yesus itu sama dengan Tuhan. Tapi dia nggak mau mempertahankan kedudukannya sebagai Tuhan. Dia membuat dirinya nggak ada reputasi apa-apa. Dia itu mengambil sebagai dirinya sebagai orang hamba, sama dengan manusia, oke? Merendahkan dirinya dan menurut sampai mati di kayu salib. Itu adalah Kristus. Sekarang kalau kita kembali kepada Musa, oke? Musa ini memiliki pikiran Kristus. Kenapa? Sekarang kita ke ayat 6. Tuhan Yesus sama dengan Tuhan kan? He is equal with God. Dia itu setara dengan Tuhan. Musa, dia ini akan menjadi raja. Oke? Ini Firaun ini, sesudah Firaun meninggal, Musa yang akan menjadi posisinya. Berarti Musa ini yang akan menjadi seorang raja. Ini Tuhan Yesus, dia sudah raja. Oke? Musa, dia nggak mau mengambil kedudukan sebagai raja. Iya kan? Dia nggak mau menjadi sebagai raja. Sama dengan Tuhan Yesus. Dia Tuhan, tapi dia nggak mau menganggap dia punya posisi sebagai Tuhan itu harus dipertahankan. Sama dengan Musa. Dia harusnya menjadi raja, tapi dia nggak mau kedudukannya itu dia mau pertahankan untuk dia mau jadi raja. Tapi apa yang dia lakukan? Dia membuat dirinya tidak ada reputasi. Sama dengan Musa. Dia harusnya menjadi raja, tapi dia tidak mau menjadi raja. Dia membuat dirinya nggak ada reputasi sama sekali. Dia sebagai seorang jenderal, dia tidak mengambil dirinya sebagai seorang jenderal. Nggak ada reputasi. Tapi sebagai seorang hamba atau orang yang melayani bangsanya sendiri, iya kan? Ia bersama-sama dengan orang Israel ini sama seperti Tuhan, dia
sama dengan kita gitu loh. Kemudian dia merendahkan dirinya, teman-teman. Ini dia ya. Sebagai Tuhan Yesus yang setara dengan Tuhan, tapi dia humble himself atau dia merendahkan dirinya sendiri menjadi sama seperti manusia. Musa yang seharusnya menjadi raja, tapi dia tinggalkan kedudukannya itu untuk menjadi sama-sama dengan orang Israel, teman-teman. Dan menurut sampai kematiannya di kayu salib, ini Tuhan Yesus. Sama dengan Musa, oke, dia menderita karena kan the cross ini adalah hinaan ya. Jadi dia menderita, hina untuk Kristus gitu, karena dia mengerti inilah Kristus begitu. Dia meninggalkan semua yang dia punya, meninggalkan istananya, Tuhan Yesus meninggalkan kedudukannya, sama dengan Musa meninggalkan istana Mesir, kedudukannya, meninggalkan harta Mesir untuk menjadi bersama-sama dengan orang Israel. Tuhan Yesus meninggalkan semuanya untuk bersama-sama dengan kita ya, umat manusia menjadi sama seperti manusia. Dan akhirnya dia harus menderita mati di kayu salib. Dan Musa juga mengerti hal seperti itu. Jadi kenapa Musa mau memilih untuk menderita dengan orang-orang Israel? Karena dia mengerti kayu salib. Inilah prinsip kayu salib, teman-teman. Kenapa ada Musa memilih untuk menderita bersama-sama dengan bangsa Israel dan memilih untuk menderita bersama-sama dengan dia? Karena ini ya teman-teman, dia mempunyai pikiran Kristus di dalam dia. Dia mengerti apa penderitaan Kristus. Dia mengerti bagaimana pengorbanan Kristus. Dan Musa bilang, kita mau share apa yang Yesus alami, saya juga mau membagikan ya. Saya mau merasakan dan saya juga mau turut untuk merasakan akan penderitaan Kristus. Seperti itu ya. Dan kita lihat juga bukan hanya Musa, kita juga lihat juga akan pengalaman dari Abraham. Abraham share pengalamannya dengan Tuhan, yang mana Abraham hanya memiliki anak satu-satunya, his only begotten son. Dia punya anak satu-satunya, tapi dia rela untuk mengorbankan anaknya. Dan dia mengerti sekali, dia share, dia membagi pengalamannya dengan Tuhan, yang mana Tuhan juga hanya mempunyai the only begotten son, Tuhan Yesus. Kemudian sacrifice atau mengorbankan anaknya. Abraham merasakan itu, perasaan Tuhan ya. Musa juga merasakan, jadi berbagi teman-teman. Kita lihat ya di sini berbagi atau share, mereka punya perasaan. Jadi sekarang kalau kita ya mau disebut Musa, the friend of God atau teman Tuhan, Abraham, seorang teman, iya kan, kita sudah belajar pelajaran ini ya, di buku ini, seorang teman bisa merasakan apa yang, ini teman baik ya. Misalnya saya mempunyai seorang teman baik. Kalau teman baik saya itu misalnya kehilangan dia punya suami, kehilangan dia punya anak, kehilangan pekerjaannya, saya sebagai temannya dekat itu, saya merasakan apa yang teman saya itu rasakan. Atau dia bersuka cita, oh dia misalnya mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, atau hasil di kebunnya banyak, atau apalah berita sukacita, saya sebagai teman yang dekat itu turut merasakan apa yang dia rasakan. Nah, Musa, kenapa dia mau tinggalkan? Karena dia mau merasakan apa yang Tuhan berikan, untuk apa yang Tuhan rasakan. Dia mau share seperti itu ya, teman-teman. Nah, sekarang kita ya, di zaman kita ini, di saat kita ini, kita mau bikin sesuatu, sometimes kita bikin sesuatu karena ada motif di balik. Oh, misalnya kalau saya nggak bikin ini, oke, saya akan hilang misalnya. Kalau saya nggak bikin ini, saya nggak akan dapat dia punya pahala. Saya bikin semua. Tetapi kalau kita lihat Musa dengan Abraham, karena mereka itu teman baik, dia mau merasakan apa perasaan Tuhan Yesus seperti itu ya. Dan kalau kita mengenal Tuhan ya, menjadi Tuhan itu sebagai teman terdekat kita,
kita juga mau merasakan apa yang teman saya rasakan, seperti itu, sharing gitu, burden atau share kita punya perasaan, dan kita ngerti gitu, aduh Yesus memang istilahnya, inilah yang Yesus tinggalkan gitu. Musa merasakan, dia sangat merasakan karena dia harus tinggalkan sama seperti yang Yesus tinggalkan ya. Kalau Yesus kan tinggalkan kerajaan surga gitu, kalau Musa meninggalkan kerajaan Mesir. Musa merasakan perasaannya Tuhan Yesus, seperti itu. Abraham merasakan perasaan dari Bapa ya, the Father, bagaimana untuk mengorbankan anaknya satu-satunya. Nah itu yang kalau kita mengenal Tuhan, Tuhan itu menjadi kita punya best friend, nggak perlu orang mau paksa kita mau bikin sesuatu, kita juga akan mau ya, saya mau merasakan apa yang Tuhan rasakan. Saya mau berbagi, walaupun itu harus dengan ini ya, dengan cross. Cross itu, kayu salib itu adalah kehinaan. Walaupun itu menderita kehinaan, I don't care, karena Tuhan Yesus itu my best friend. Saya mau share dengan Tuhan Yesus. Saya mau merasakan apa sih yang Tuhan Yesus rasakan untuk saya pribadi gitu loh. Seperti itu ya yang Musa alami, dan kita lihat juga bahwa Musa di saat dia membuat keputusan ini, dia ini memiliki pikiran Kristus. Oke, di mana pikiran Kristus itu bukan untuk hanya dirinya sendiri, oke? Dia memikirkan orang lain. Musa memikirkan bangsa Israel. Dia merendahkan dirinya dari kedudukan yang paling tinggi, harus berasosiasi dengan bangsanya sendiri yang di saat itu adalah budak ya, orang-orang budak. Jadi dia berasosiasi dirinya dengan orang yang paling rendah seperti itu. Humble himself. Menderita untuk Tuhan Yesus. Karena apa? Dia mempunyai pikirannya Yesus. Dia membiarkan Kristus bekerja di dalam dirinya, teman-teman. Kalau dia tidak memiliki pikiran Kristus dan tidak mengerti akan kayu salib, dia nggak akan bikin keputusan seperti itu, teman-teman. Dia akan pilih, wow, ngapain saya harus pergi dengan orang Israel? Saya sudah mempunyai kedudukan sebagai raja, nanti saya memiliki semua harta di Mesir. Tentara-tentara saya hanya tunggu saya punya perintah, semuanya akan menurut. Ngapain saya harus menderita dengan orang-orang yang budak semua, pikiran mereka ini semua hanya perbudakan, seperti itu ya. Ngapain gitu, dan saya harus asosiasikan dirinya dengan orang-orang budak seperti ini. Tidak ya teman-teman, jadi kita lihat di sini bahwa Musa merendahkan dirinya, dan kita lihat di sini di ayat 9, itulah sebabnya, ini yang berbicara mengenai Yesus, Bapa meninggikan dia dan memberikan dia nama di atas segala nama. Jadi kita lihat ya, ada juga Alkitab bilang siapa yang merendahkan dirinya akan ditinggikan, dan siapa yang meninggikan dirinya akan direndahkan. Oke? Jadi Musa kita lihat ya teman-teman, waktu dia memilih merendahkan dirinya, menderita cela untuk Kristus bersama-sama dengan bangsanya sendiri, teman-teman. Dia memilih itu. Kita lihat ya, Bapa meninggikan Tuhan Yesus kan. Kita lihat Musa, dia punya ujung dari kehidupannya, Tuhan tinggikan dia. Apa yang Tuhan lakukan kepada dia? Di saat dia memilih untuk meninggalkan kerajaan yang harusnya menjadi miliknya, meninggalkan harta dari Mesir itu. Tapi Tuhan memberikan dia reward. Tuhan meninggikan dia, yaitu waktu dia meninggal, Tuhan membangkitkan dia. Dan sekarang Musa berada dalam kerajaan surga. Aduh, apa surga mau dibandingkan dengan istana Mesir? Waduh, teman-teman. Di surga itu, bandingkan dengan Mesir, nggak ada artinya itu Mesir. Itulah yang Musa dapat ya teman-teman. Jadi istilahnya, di saat kita memiliki pikiran Kristus, di saat kita mau membagikan kehinaan yang Tuhan Yesus rasakan, saya mau merasakan kan Yesus is my best friend. Saya mau merasakan juga apa yang Tuhan Yesus rasakan untuk saya, teman-teman. Memang at the end itu akan ada imbalannya gitu loh. Dan waktu kita belajar pelajaran kemarin, Musa mengerti dia punya reward ya, atau dia punya imbalan yang akan dia terima. Musa mengerti. Dan kita juga mengerti dalam prinsip Alkitab, kita ngerti. Di saat kita menyerahkan semuanya untuk Tuhan, Tuhan juga akan ada
imbalan untuk kita gitu. Tapi itu bukan kita punya motif utama ya, "Oh, saya mau ini karena supaya Tuhan." No, tidak seperti itu. Di saat kita mengerti akan penderitaan Kristus untuk kita, di saat kita memiliki pikiran Kristus, itulah yang akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Oke? Dan kita juga sudah pelajari kemarin bagaimana, orang tuanya Musa, ibunya Musa mendidik dia ya, mendidik Musa, mmm, di mana Musa masih kecil, dididik oleh orang tuanya selama 12 tahun, sebelum dibawa di istana raja, dan kita lihat di situ, waktu kita belajar waktu lalu, bangsa Mesir itu sangat sangat, diasosiasikan dengan berhala. Wah, di mana-mana berhala, semua menjadi berhala mereka. Tapi kita lihat di sini bahwa Musa tidak sama sekali mengikuti jejak dari orang Mesir. Kenapa? Karena didikan dari orang tuanya. Jadi kita lihat di sini ya juga ya teman-teman, peran orang tua mendidik Musa, mengerti akan pengorbanan Kristus. Orang tuanya mendidik Musa yang kita dengar kemarin bahwa bagaimana Musa mengerti akan cerita dari Abraham, waktu Abraham mengorbankan anaknya satu-satunya, mau mengorbankan ya Ishak. Jadi itulah yang orang tuanya ajarkan kepada Musa sampai Musa tidak terpengaruh akan lingkungan dari orang Mesir. Oke, dan itulah sebabnya dia mau, ini dia ya, langkah ini ya yang Musa ambil, tunggu. Ini yang Musa ambil ya, ini yang terakhir yang kemarin kita belajar. Langkah yang dia ambil adalah bukti bahwa dia sudah banyak tahu tentang Tuhan. Berbagi hinaan dan penderitaan untuk Kristus pasti telah membuat ikatan simpati yang sangat erat di antara keduanya. Waduh, ini luar biasa, teman-teman. Jadi, langkah yang Musa ambil itu sudah menunjukkan suatu bukti dia sudah tahu banyak tentang Tuhan gitu loh. Dan dia mau berbagi hinaan untuk penderita dengan Kristus. Dan di sini ya dia bilang, pasti telah membuat ikatan simpati yang sangat erat di antara keduanya. Musa tahu apa yang Yesus rasakan. Iya kan? Yesus meninggalkan semuanya. Musa bisa merasakan itu karena dia juga melakukan hal yang sama. Dia rasakan bagaimana gemerlapnya kedudukannya, hartanya yang harusnya menjadi miliknya, dia tahu gitu loh. Jadi ada simpati antara Tuhan Yesus dengan Musa karena apa? Apa yang Yesus lakukan itulah yang Musa juga lakukan. Dia merasakan sama dengan Abraham dengan Tuhan Yesus. Ada ikatan simpati di antara Abraham dan Bapa ya, Bapa, yang mana Abraham merasakan perasaan Bapa di surga karena dia tahu bagaimana sebagai seorang bapa mau mengorbankan anaknya satu-satunya. Sekarang Musa tahu perasaan Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan harus tinggalkan semua untuk manusia. Sekarang Musa melakukan itu, dia tinggalkan semua untuk bangsanya sendiri gitu, teman-teman. Jadi ada ikatan simpati gitu. Sekarang pertanyaannya ya, untuk kita semua. Apakah kita ada ikatan simpati yang erat antara kita dengan Tuhan atau Tuhan Yesus? Bapa atau Yesus? Apakah ada sesuatu dalam diri kita, teman-teman, yang Yesus melakukan hal ini, saya bisa rasakan itu karena saya merasakan itu dalam kehidupan saya gitu, sampai ada ikatan simpati yang erat karena saya bisa rasakan apa yang Yesus alami gitu loh. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita rasakan perasaan Tuhan Yesus, kita tahu tentang Tuhan Yesus bagaimana dia rasakan, atau Bapa, God the Father. Kita tahu apa yang Bapa rasakan karena itu juga yang saya alami gitu ya teman-teman. Ada ikatan simpati yang sangat erat antara Musa dengan Tuhan Yesus. Dan mudah-mudahannya dalam kita punya perjalanan iman kita untuk menuju tanah Kanaan, kita berdoa sama Tuhan untuk kita bisa mengalami pengalaman yang mana kita bisa merasakan apa yang Yesus rasakan dalam kehidupannya di dunia ini,
Atau saya bisa merasakan perasaan God the Father gitu loh, yang mana dia lepaskan semua, bahkan anaknya satu-satunya. Dan waktu kalau kita baca ya, Ellen White bilang, waktu Bapa memberikan Yesus, Yesus diberikan kepada kita, itu seluruh surga diberikan untuk kita gitu loh. All heaven is poured out, dicurahkan untuk kita waktu Bapa memberikan anaknya. Dan di saat kita mengalami pengalaman yang sama, kita bisa rasakan, oh ini yang Bapa alami gitu loh. Oh ini yang Yesus alami. Ada ikatan simpati yang erat, kita rasakan gitu loh teman-teman. Dan disitulah akan timbul, disitulah akan mengalami hubungan yang sangat lebih erat hubungan kita dengan Tuhan. Dan itu yang Tuhan mau, kita punya relationship kita dengan Tuhan. Communion, kita punya apa ya, ada hubungan yang erat kita dengan Tuhan begitu. Kita bisa merasakan satu dengan yang lain. Itu adalah, makanya di Alkitab itu Musa adalah teman Tuhan. Sebagai seorang teman bisa merasakan ya, merasakan perasaan dari kedua belah pihak. Seperti itu. Jadi itulah yang kita sudah pelajari kemarin, bagaimana Musa dia meninggalkan, dia punya kedudukan, hartanya dan semuanya, karena dia juga mau merasakan akan penderitaan ya, kehinaan untuk Kristus. Seperti itu. Oke, jadi sebelum kita baca dia punya pelajaran selanjutnya, karena kita selesai di sini kemarin ya. Apakah ada teman-teman mau memberikan sebuah komentar atau tanggapan atau pertanyaan atau anything? Silakan Li. Kalau ya, Ya. kalau ini pikiran saya ya pribadi. Ya. Ini kalau dipikir-pikir, ini kan tujuan Musa sebenarnya. Dia melakukan ini semua karena dia tahu dia yang akan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir kan. Yes. Jadi dia punya tujuan akhir adalah membawa Israel keluar dari Mesir. Ya. Kalau saya jadi Musa, kenapa saya nggak jadi Firaun aja dulu? Maksudnya, saya jadi Firaun lebih gampang orang Israel mau keluar. Jadi kalau saya sudah jadi Firaun, kekuasaan di tangan saya, nggak perlu ada drama-drama, Israel keluar aja, kalian pergi saja, nggak perlu. Ini kan dilama-lamakan karena Firaun ini dikeraskan, nggak mau ya Israel keluar dari Mesir. Jadi masalahnya di Firaun karena perintahnya dari Firaun. Kalau Musa jadi Firaun, ini sebenarnya akan lebih bagus, lebih mulus jalannya mereka pergi keluar dari Mesir. Itu pikiran saya, kenapa nggak seperti itu? Tapi ya mungkin itu dulu ya. Ada pertanyaan, kenapa nggak seperti itu? Ya. Oke. Ya. Iya, kenapa nggak ambil jalan bagus itu kan istilahnya. Right. Exactly, I understand. Ya, oke. Thank you, Li. That's a good question ya. Itu pertanyaan yang baik. Jadi jawabannya ada lagi nih ya. Ini saya punya jawaban. Kalau teman-teman ada jawaban, silakan. Jadi akhirnya kita tahu ya teman-teman, nah di sini ya dia punya cerita sebenarnya ada di sini, tapi kita akan kasih tahu aja dulu sebelum kita baca. Jadi waktu Musa tahu Tuhan yang pilih dia untuk mengeluarkan bangsa Israel. Tapi akhirnya dia menggunakan apa? Kekerasan ya. Dia pikir pelajarannya ada di sini ya teman-teman. Walaupun nanti kita akan baca, tapi nggak apa-apa, kita share aja dulu untuk Lali punya pertanyaan. Jadi dia punya Musa karena dia tahu Tuhan pilih dia untuk mengeluarkan bangsa Israel. Jadi dia pikir untuk mengeluarkan bangsa Israel itu harus menggunakan kekerasan, iya kan? Karena waktu dia mendapati ada orang yang berkelahi dan kemudian dia membunuh orang yang salah itu, karena dia tahu Tuhan yang akan menggunakan dia membebaskan bangsa Israel, dan orang-orang Israel di Mesir sudah dikasih tahu bahwa Musa yang akan membebaskan mereka dari Mesir gitu ya, perbudakan di Mesir. Mereka tahu nubuatan yang Tuhan sudah berikan kepada Abraham. Oke, bahwa mereka akan keluar dari Mesir untuk masuk ke tanah yang Tuhan sudah janjikan. Mereka tahu itu semuanya sudah diberitakan kepada bangsa Israel. Tetapi di sini kita lihat bahwa untuk Musa mengeluarkan mereka, atau untuk cara Musa, untuk Musa gunakan
untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir itu bukan dengan lewat paksaan. Itu ya, itu pelajaran yang akan kita pelajari. Bukan lewat paksaan atau bukan lewat kekerasan. Istilahnya Musa harus bunuh orang karena dia harus bilang, "Oh iya, kita ini yang sudah apa ya, Tuhan akan pilih." Jadi untuk kita keluar dari Mesir ini harus ada dengan kekerasan. Istilahnya saya pangeran, saya kok jenderal ya, saya jenderal, saya tahu cara berperang, saya bisa berkelahi, seperti itu. Jadi Musa pikir bahwa untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir itu harus ada dengan kekerasan, mungkin berperang, berperang melawan bangsa Mesir karena dia kan seorang jenderal. Di sini ya nanti kita belajar dia bisa saja mengumpulkan bangsa Israel, kemudian dia latih bangsa Israel, kemudian berperang dengan bangsa Mesir dan kemudian mereka keluar dari Mesir, seperti itu ya. Atau yang tadi Lali bilang, "Lah gimana kalau kita jadi raja aja dulu," istilahnya kan, jadi Firaun dulu, jadi pemimpin Mesir, kemudian sesudah menjadi raja, saya akan mengeluarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tetapi dari cara yang misalnya Lali pikir, kenapa nggak jadi raja? Atau kenapa nggak menggunakan kekerasan untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir? Apapun itu bukan cara Tuhan, oke? Karena untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir harus menggunakan kuasa Tuhan. Nah, kenapa ini sangat penting? Karena dari cerita ini kita jangan lupa ya, di saat kita mempelajari ini kita harus lihat dari pelajaran ini kita harus lihat di mana itu gospel atau Injil. Apa itu Injil? The gospel is the power of God unto salvation. Injil itu adalah kuasa Tuhan untuk keselamatan. Nah, kenapa saya harus tahu kuasa Tuhan lewat pengalaman bangsa Israel di Mesir? Karena dengan kuasa itu juga bisa membuat saya bertumbuh dalam iman dan bergantung kepada Tuhan bahwa keselamatan saya juga itu tergantung dari kuasa Tuhan, bukan dari kekuatan saya manusia gitu loh. Jadi kalau misalnya let's say, contoh lah, oh Musa akan jadi raja, jadi Firaun untuk bangsa Israel keluar, jadi mudah kan? Jadi istilahnya, ya kalau dengan cara itu Tuhan mengeluarkan bangsa Israel, ya di mana saya bisa melihat akan kuasa Tuhan gitu. Where is the gospel? Di mana Injil gitu loh? Di mana Injil yang saya bisa lihat dari pengalaman bangsa Israel keluar dari Mesir? Karena kenapa ini sangat penting? Kita harus mengerti kuasa Tuhan yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, karena dia punya spiritual aplikasi rohani adalah Mesir ini melambangkan dosa atau dunia. Hanya dengan kuasa Tuhan yang bisa mengeluarkan saya dari dosa. Iya kan? Bukan dengan usaha-usaha manusia. Kalau Musa menjadi raja, jadi Firaun, dan dengan bebasnya, oke, saya sudah jadi raja, kamu keluar gitu. Jadi itu kalau kita lihat ya. Nah, sekarang spiritual aplikasinya apa? Ya udah, Mesir melambangkan dunia. Kamu keluar ya karena Musa lah yang membawa kamu, karena Musa jadi raja, jadi kamu gampang keluar dari Mesir. Tidak, teman-teman, cara Tuhan bukan seperti itu gitu loh. Cara Tuhan adalah menunjukkan kuasa, oke, kuasanya kepada bangsa Mesir dengan orang Israel di Mesir, bahwa hanya dengan kuasa Tuhan mereka keluar gitu. Tuhan menunjukkan, menampakkan kuasanya kepada bangsa Mesir, yang mana hanya dengan kuasa Tuhan bangsa Israel bisa keluar dari Mesir. Hanya dengan kuasa Tuhan kita, orang Israel modern, bisa keluar dari perbudakan dosa yang melambangkan Mesir. Seperti itu, bukan dengan cara manusia untuk kamu keluar dari perbudakan dosa atau ya keluar dari Mesir. Seperti itu. Dan teman-teman, satu lagi ya, misalnya nih Musa jadi raja di Mesir, misalnya. Apakah kira-kira orang Israel mau keluar dari Mesir? Istilahnya Musa yang sudah jadi raja, ya dia harus menjadi raja di Mesir. Dia harus duduk di tahta Mesir sebagai raja.
dia nggak akan bisa keluar dari tahtanya untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir kalau dia memilih raja di Mesir. Karena sebagai raja dia harus duduk di tahta kerajaannya untuk menjadi raja di Mesir. Dia nggak akan bisa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir sedangkan dia sendiri harus berada di Mesir. Seperti itu ya. Dan Musa sendiri tahu dia yang akan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Dia udah tahu itu. Dan sekarang kalau dia mau jadi raja di Mesir dengan alasannya misalnya supaya bangsa Israel bisa bebas keluar, tetapi siapa yang memimpin mereka gitu loh. Iya kan? Kalau Musa harus tinggal di Mesir, siapa yang harus menjadi pemimpin yang mereka bisa lihat dengan mata kepala mereka sendiri untuk keluar dari Mesir? Kenapa orang Israel istilahnya, oh ya Tuhan kan yang pimpin, jadi nggak perlulah ada seorang pemimpin yang mereka bisa lihat. Itu nggak akan pernah bisa terjadi teman-teman. Mereka harus lihat figur seorang pemimpin manusia yang memimpin mereka keluar dari Mesir. Kenapa? Karena ingat ya, waktu mereka nggak lihat Musa 40 hari 40 malam karena Musa ada di gunung, yang mereka bikin apa? Patung, oke, lembu untuk menyembah karena, oh Musa sudah mati kali dan ini patung yang memimpin. Karena mereka otaknya teman-teman ingat mereka itu otak budak ya, 40 udah ratusan tahun di Mesir, mereka hidup dengan perbudakan Mesir, biasa hidup dengan, idol atau berhala-berhala. Jadi mereka dikit-sedikit akan kembali lagi ke istilahnya menyembah berhala seperti itu teman-teman. Mereka punya otak-otak, otak orang yang budak. Dan otak orang yang budak itu yang sudah biasa jadi budak, mereka itu selalu dalam pikirannya harus ada orang yang beri komen atau perintah kepada mereka. Harus begini, bikin ini, bikin itu. Karena mereka sudah biasa hidup dalam perbudakan. Jadi mereka harus ada seorang figur yang menuntun mereka, menyuruh mereka harus ke sini, harus ke sini, harus bikin ini. Dan seperti itu ya. Dan mereka di situ sudah mulai kehilangan akan pengetahuan dan juga kuasa Tuhan. Makanya Tuhan harus menunjukkan kuasanya kepada mereka untuk mereka bisa percaya kembali akan kuasa Tuhan, yang mana hanya dengan kuasa Tuhanlah yang bisa membawa mereka keluar dari Mesir. Oke, mungkin itu kita punya jawaban. Gimana, Li? Iya, iya seperti itu sih. Jadi kalau misalnya jadi seperti itu, Keluaran 20 ayat 1 dan 2 yang sebelum 10 hukum kan, yang akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Mesir dari tempat perbudakan. Nggak akan ada. Karena Musa yang mengeluarkan bangsa Israel, bukan Tuhan yang Yap. iya, dan dijelaskan juga tadi memang betul harus ada kuasa Tuhan di situ. Karena Iya, untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir itu bukan perkara yang sulit bagi Tuhan, tapi bagaimana mengeluarkan mental mentalnya. perbudakan mereka itu, iya, dari berhala-berhala Mesir itu yang susah. Itu membutuhkan Tuhan keluarkan bangsa Israel cuma 1 malam, tapi 40 tahun untuk mengeluarkan pikiran mereka Iya, sebelum masuk tanah Kanaan. Kan harus that's right. keluarkan pikiran mereka, dan itu Yap, bayangkan yang keluar cuma Yosua dan Kaleb dari Mesir yang masuk tanah Kanaan. Karena yang lain sudah mati. susah sekali untuk keluarkan Iya, budak ini ya, perbudakan atau melambangkan dosa ini bukan hal yang gampang ya. that's right. Di situ harus ada manifestasi ada pertunjukan kuasa Tuhan di situ ya. Iya, betul, Jadi memang harus lewat situ. Juga betul. kalau bisa jadi Mesir kan dia diajarkan bukan cuman keterampilan aja, tetapi dewa-dewa Mesir juga diajarkan kan di situ. Kalau Iya, jadi di Firaun, otomatis dia harus terima itu dulu. yap. Dan itu suatu yang nggak mungkin dia akan terima itu. Kalau kita baca di para nabi dan bapa, Hmm. dia diajarkan sewaktu itu dia diajarkan tentang dewa-dewa Mesir. Tapi katanya Musa ini pintar, tapi ketika diajarkan dewa-dewa Mesir, dia berlagak bodoh dan masa bodoh. Seandainya ya itu bukan pangeran, tentu orang so marah pada dia. Ah, Guru-guru itu pasti sudah marah, tapi karena dia pangeran, orang nggak bisa bikin apa-apa waktu itu. ah, Nah, kalau dia mau jadi mau jadi raja, harusnya dia harus terima itu kan. Dan baik. itu Mhm.
nggak boleh dilewati oleh Musa. Jadi That's right. memang jalan manusia bukan jalan Tuhan lah ya. That's right. Itu yang paling ya. Oke, itu aja. Thank you. Ya, thank you, Li. Bagus sekali ya dia punya pertanyaan kenapa ini, maksudnya saya bilang bagus karena supaya kita mengerti bahwa setiap kali kita mempelajari firman Tuhan, kita harus lihat Injil itu di mana dan di mana Kristusnya di situ. Makanya kan Yesus bilang, kamu bilang kepada orang Farisi apa orang Yahudi, dia bilang, kamu cari, you search the scripture, kamu cari firman Tuhan because you think you have eternal life. Karena kamu pikir baca-baca Alkitab kamu memperoleh kehidupan kekal, tapi justru dalam firman Tuhan itu kamu nggak menemukan saya gitu loh. Karena semua scripture itu testify of me, menceritakan mengenai saya gitu. Nah sekarang kalau kita belajar firman Tuhan, kita nggak lihat gospel, kita nggak lihat Tuhan Yesus dengan kuasanya, sama aja kita punya belajar dengan bangsa Yahudi, orang Farisi, yang belajar firman Tuhan, read the scripture, tapi nggak ketemukan Kristus, nggak ada Injil, nggak tahu ini kuasa Tuhan di mana ya gitu loh. Makanya waktu kita belajar ini kita harus lihat kenapa ini sangat penting, karena kita harus lihat kuasa Tuhan yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, bukan dengan usaha manusia atau bukan dengan karena Musa jadi raja. No, itu semua hanya dengan kuasa Tuhan. Karena ini adalah Injil, gitu. Oke, thank you Li atas pertanyaannya. Ada teman-teman yang mau tanyakan lagi atau mau kasih tambahan atau komentar, silakan. Oke, kalau tidak ada, kita akan baca ya. Kita akan lanjutkan, kita punya pelajaran dalam waktu 30 menit. Oke, kita akan lanjut. Dia punya judul adalah Sukacita dari Kehinaan atau The Joy of the Reproach. Kita lanjut ya, ini sudah lanjut dari tadi review, sekarang kita lanjut. Kesaksian kehidupan Musa yang luar biasa adalah sukacita bagi Tuhan dan bagi kuasa dan kemuliaan salibnya. Jadi teman-teman, ini Musa punya kehidupan yang luar biasa, itu adalah sukacita bagi Tuhan dan bagi kuasa dan kemuliaan bagi salib Tuhan, gitu ya. Kita lanjut. Musa yang memiliki segala yang ditawarkan dunia ini, yang disebut manusia sebagai hal-hal yang menyenangkan, menyerahkan semuanya karena daya tarik yang luar biasa dari hinaan salib Kristus. Waduh, luar biasa. Dan selama 40 tahun di mana dia mengalami hinaan itu sepenuhnya, dia tidak pernah menyesali pilihannya. Tidak sekalipun dia melihat kembali ke Mesir dan mengeluh untuk hal-hal yang dia tinggalkan. Waduh, tidak. Sukacita celaan bagi Kristus jauh melebihi kesenangan dosa dan dibuang dari ingatannya. Jika celaan dan penghinaan terhadap Kristus dapat menghasilkan begitu banyak kebahagiaan dan kepuasan, apa yang akan menjadi sukacita dari kemuliaan kekalnya yang tidak terselubung? Aduh teman-teman, ini sangat luar biasa. It's so beautiful. Oke, kita nggak mau kasih komen. Di sini kita mau kalian, oke? Kalian waktu baca ini, yang di paragraf ini, apa kira-kira yang sangat terkesan dari bacaan ini? Kalau buat saya ini setiap kata-kata ini sangat terkesan ya, tapi silakan teman-teman kasih komentar atau tanggapan dari bacaan yang kita baca di sini, yaitu sukacita dari kehinaan. Oke, silakan teman-teman dari yang kita sudah baca, ada yang mau kasih tanggapan, komentar, silakan. Sebelum kita kasih komentar. Lali, Kak Dolphin, Brother Dave, Brother Dino, Mama Pinky. Silakan. Ya, ini sukacita dalam kehinaan. Jadi ketika Musa tolak ini, dia punya apa namanya? Dia kan lari dari Mesir. Dia tahu dia akan bawa ini dari Mesir, bangsa Israel. Tapi ketika ini kan karena dia tahu dia mau bawa bangsa Israel dari Mesir, jadi dia mulai tolong-tolong kan orang Israel itu. Ya makanya terjadi hal ini, dia lari.
Aha. Dan bayangkan ini, makanya dari pangeran, dari seorang yang mau jadi raja, calon raja, terus pergi ke Midian, dia jadi apa ya di sana? Jadi gembala ya kalau nggak salah ya. Ya, gembala. Iya, ya dia jadi gembala. Bayangkan dari calon raja jadi gembala, Hmm. 40 tahun di situ. Ini bukan hal yang singkat ya, 40 tahun. Kayak jadi istilahnya dari prospek ini mau jadi raja, sekarang nggak kalau mau lihat dia nggak ada masa depannya lagi habis itu. Kayaknya sepertinya Tuhan sudah tinggalkan dia ya. Ini 40 tahun, kalau cuma 1-2 tahun mungkin dia apa namanya? Dia seperti itu mungkin bisa masuk akal, tapi ini Hmm. lebih dari 10 tahun bukan waktu yang singkat dan merasa aduh ini. Tapi itulah ya, ini makanya dia punya kunci di kata-kata pertama tadi, dia mengenal Tuhan. Jadi dia tahu apa yang terjadi di dirinya itu walaupun dia menderita itu adalah pekerjaan Tuhan. Jadi itu adalah kehendak Tuhan. Jadi ini apa namanya? Kesenangan itu sebenarnya bukan apa yang kita miliki ya, Hmm. kebahagiaan atau apa, tapi kesenangan dunia atau sukacita itu adalah ketika kita bersama-sama dengan Kristus. Walaupun pekerjaannya seperti itu mungkin kalau mau dibandingkan ya dia punya kehormatan dan kemuliaan, tidak ada apa-apanya, tapi karena ada Kristus di situ, itulah kebahagiaannya, itu Kristus itu, bukan apa yang dia miliki. Yang dia miliki Kristus dan itulah sudah Ya, cukup ya. betul, betul. Tuhan adalah gembalaku, sudah cukup bagiku. Ya, Atau betul. istilahnya seperti itu. Jadi Hmm. sebelum tuh Musa diutus untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir, dari dosa, kalau mau dibilang dari perembahan dosa juga, Musa juga harus dia punya mental juga harus diubah ya di situ 40 tahun. Seperti Israel juga diubah 40 tahun, Musa juga dari dia seorang pemarah, dia menjadi orang yang paling lemah lembut di dunia ini. Karena itulah proses ya, ini proses yang Tuhan berikan kepada Musa. Mhm, Ya mhm. mungkin itu aja. Oke, thank you, Li. Jadi memang betul ya, teman-teman, kalau kita lihat di sini ya, di sini dia punya kunci yang kita lihat di sini bahwa kenapa sampai Musa, iya kan, sampai Musa di sini bilang memiliki segala yang ditawarkan dunia. Semua apa istilahnya kalau di dunia ini, istilahnya semua ada di tangan Musa dan semua itu Musa bisa miliki. Tetapi dia menyerahkan semuanya itu, ini dia punya jawaban ya teman-teman kita, ini dia. Karena daya tarik yang luar biasa dari hinaan salib Kristus. Jadi Musa bikin itu karena salib Kristus itu mempunyai daya tarik yang luar biasa ya. Makanya di Yohanes 12 ayat 32 ya kalau nggak salah dia bilang, if I be lifted up, kalau saya ditinggikan, ini ya berbicara mengenai kayu salib, I will draw all men unto me. Saya akan menarik semua manusia datang kepada saya. Dan teman-teman, kalau kita memang benar-benar mengerti akan salib Kristus, itulah yang akan menjadi daya tarik dari segala keputusan atau pengorbanan atau semua hal-hal dunia yang kita tinggalkan itu karena kayu salib gitu loh. Jadi kalau kita nggak mengenal kayu salib, kita nggak mengenal Kristus, kita nggak mengetahui apa makna kayu salib, ya, daya tarik dunia akan lebih besar daripada, karena hanya ada dua ya, entah kita daya tarik dunia atau daya tarik Kristus yang melalui salib gitu. Nggak ada di tengah-tengah, nggak ada kita berdiri, oh saya nggak kemana-mana nih, saya nggak ke dunia, saya nggak ke salib, nggak ada. Either one. Entah saya mau ke dunia atau ke salib, seperti itu. Dan Musa, daya tarik salib Kristus yang menarik dia, teman-teman. Itu dia mengerti akan salib itu ya. Makanya kan ini kuncinya adalah salib itu ya, teman-teman. Dan bayangkan dia bilang, selama dia mengalami hinaan itu sepenuhnya, dia nggak pernah sesali pilihannya. Dia nggak bilang, aduh, saya ini menyesal kenapa saya tinggalkan harta Mesir, kenapa saya tinggalkan kedudukan saya sebagai Firaun, kenapa saya harus sama orang Mesir yang keras kepala, yang yang you know I'm saying like, dia bilang I wish kalau kita kuda di Mesir ini nggak pernah saya harus deal dengan
orang-orang Israel yang seperti ini. Enggak, teman-teman, dia enggak sesali pilihannya gitu, karena dia tahu bahwa Kristus juga menderita untuk dia. Jadi dia berbagi dia punya penderitaan perasaannya dengan Yesus karena apa? Salib itu. Di mana salib itu penuh dengan kehinaan. Musa bilang, saya juga mengalami kehinaan sama seperti Yesus. Dan saya nggak pernah menyesali saya punya pilihan. Malah dia bilang di sini, dia berbahagia, teman-teman. Ini ya, dia bilang, sukacita, dia bersukacita menderita celaan bagi Kristus, teman-teman. Dia nggak menyesal, malah dia bersukacita. Aduh, luar biasa ya, teman-teman. Jadi kalaupun kita ya di zaman sekarang, kembali ke kita, di saat kita Tuhan memilih teman-teman untuk melakukan sesuatu untuk dia. Misalnya sekarang saya punya posisi sama dengan Musa misalnya. Tidak semua ya teman-teman akan mengalami begitu. Oke, ada yang Tuhan panggil untuk dengan cara yang lain. Tapi misalnya saya sekarang di posisi seperti Musa. Saya harus tinggalkan, saya punya apalah yang Tuhan berikan kepada kita, karir kah, uang dan sebagainya untuk melakukan akan pekerjaan Tuhan gitu. Itu sebenarnya teman-temannya intinya kalau kita mengenal Tuhan dan kalau kita tahu akan kehinaan salib yang Yesus harus alami dan kita dipilih Tuhan atau diminta Tuhan untuk mengalami hal yang sama, teman-teman. Itulah yang membuat Musa mengalami hal yang sama atau menderita atau bukan menderita ya, turut merasakan akan penderitaan Kristus, tetapi dalam penderitaan yang dia alami itu, dia bersukacita, teman-teman. Oke? Dia bersukacita untuk hinaan yang dia harus lewati untuk Kristus gitu loh. Dia nggak pernah menyesali. Sometimes ada orang yang misalnya gini ya, oh Tuhan pilih dia, oke, Tuhan pilih dia untuk melakukan, Tuhan mau untuk saya melakukan pekerjaan ini. Tiba-tiba misalnya dikirim ke manalah, daerah mana. Kemudian dia tinggalkan dia punya karir, dia tinggalkan dia punya rumah dan semuanya. Sampai ke situ, apa yang dia lakukan? Menyesali. Aduh, kenapa saya ke sini? Bodoh sekali saya. Kalau saya nggak tinggalkan ini, saya mungkin sudah mempunyai uang sebegini banyak, saya punya kedudukan seperti ini dan sebagainya. Teman-teman, karena apa? Kita sometimes melakukan pekerjaan Tuhan, tapi kita nggak mengerti salib itu sendiri gitu loh. Saya nggak mengerti apa yang Yesus alami, yang Yesus alami menderita celaan dan hinaan, tapi walaupun dia menderita, dia bersukacita. Itu saya nggak tahu ya teman-teman. Saya nggak ada hubungan yang erat dengan Kristus, nggak ada relationship dengan Kristus. Jadi di saat ada trial, di saat ada cobaan datang, saya menyesal, mengeluh, komplain. Aduh, I wish ya, atau ngapain saya harus di sini kalau saya di situ. Musa nggak begitu, dia nggak bilang, oh ngapain saya dengan bangsa Israel? Kalau saya di Mesir, ini saya sudah jadi raja loh. Saya menjadi pengganti Firaun loh. Semua harta Mesir milik saya loh. Musa nggak pernah keluar kata-kata seperti itu. Kenapa? Karena celaan bagi Kristus itu adalah sukacita yang luar biasa bagi dia. Nah sekarang kita gitu loh. Apakah kita akan sama dengan Musa gitu? Di saat kita menderita, kita bersukacita dalam penderitaan itu, dalam kehinaan, karena kita mengerti salib Kristus. Saya melakukan ini karena saya tahu bagaimana Kristus melakukan untuk saya. Seperti itu ya teman-teman, dan di sini dibilang di sini, kalau celaan dan penghinaan terhadap Kristus menghasilkan begitu banyak kebahagiaan dan kepuasan, apa yang akan menjadi sukacita dari kemuliaan kekalnya yang tidak terselubung? Jadi kalau celaan itu membuat saya menghasilkan sukacita dan kebahagiaan, kepuasan, bagaimana nanti kalau kita di surga itu kemuliaan surga yang tidak terselubung, gimana saya punya sukacita gitu loh. Kalau sekarang saya di dunia ini mengalami hinaan, celaan, tapi saya bersukacita, gimana di surga yang kemuliaannya tidak terselubung. Kalian bayangkan sukacita yang akan kita rasakan di surga yang
tidak terselubung dan kita bisa rasakan, sedangkan hinaan di dunia ini kita bersuka cita, gimana kemuliaan di surga. Aduh, teman-teman, luar biasa ya. Luar biasa. Oke, anyway. Apa teman-teman ada tanggapan atau komentar? Ya, silakan bro. Silakan Dave. Oke, selamat pagi semua. Selamat pagi. Ya, luar biasa ini pembelajarannya. Seringkali saya sih sebenarnya kalau menyampaikan kan untuk aplikasi ke diri aja, karena itu sangat penting. Belajar, ya, itulah efeknya kepada pembelajaran, kepada pengalaman. Kalau Musa ini luar biasa ya, dia sangat apa ya, percaya sekali pada salib itu. Tapi seringkali kita ini ya, di saat ini, atau saya pribadi, ya bukan kita mengeluh, tetapi melihat rencana Tuhan itu atau kehendak Tuhan itu yang agak sulit. Gitu. Apakah ini kan seringkali kita misalkan ada sesuatu gitu yang Tuhan ingin gitu. Seringkali kan kita bingung tuh, ini apakah benar atau emang harus saya ke sana ataukah harus saya begini gitu. Ya kita kan kembali ke Alkitab kan. Suara Tuhan itu yang jelas itu kan ya mungkin melalui Roh Kudus. Ya itulah kita ini manusia berdosa. Akhirnya yang saya alami ya kalau ini tadi Musa dengan sendirinya ya. Kalau saya mungkin kayak di blok gitu, kayak Yunus dia disuruh ke sana, takut, mungkin apa, tapi dipaksa juga gitu, harus ke situ. Itu juga ada pengalaman mungkin ya, iya kan begitu ya, karena ya itu tadi ya, kalau Tuhan sudah tunjuk kita ya, kamu mau lari kemana tetap ditutup. Ya itu sama seperti lo itu Kak Jo yang dia ditemui dengan keledai atau apakah itu juga sama begitu kan, tengah jalan kasih apa kayak gitulah. Banyak contoh bahas di Alkitab. Ya, betul. Nah ini yang apakah kita ini memang dia harus digitukan ya sebagai orang yang tidak percaya ya, itu saya orang tidak percaya, bukan berarti tidak percaya Yesus, tapi cara jalan Tuhan itu unik ya, unik sekali. Saya malam sampai detik ini tuh setelah merenung ini tadi kayak wah, kalau Musa dengan kelimpahannya, dengan waduh enak sekali di negeri itu dia mau tinggalkan, terus saya ya juga sih gitu ya, mungkin di zona nyaman kita ini yang sulit sekali, padahal nggak sehebat si Musa itu aja kita masih ragu kan. Nah itu, dan pada akhirnya yang kalau saya rasa ya, untuk saya pribadi ini ya bukan Allah memaksa ya, setidaknya ya kalau memang karena kita kan degil ya, kita ini disuruh ke sana nggak mau sana, disuruh begini nggak mau. Akhirnya dengan cara begitu saya ketawa sendiri gitu. Oh, tapi niat saya sih lihatnya gini Tuhan, kalau itu memang jalanmu, kasih lihat, karena sekali kita kan begitu, kasih tanda lah, kasih apa. Karena kan kalau kita sadar, ya mana kan tandanya, di sisi lain saya harus ke sana, di sisi lain saya harus begini, nah, kan gitu ya, saya harus melakukan pekerjaan dunia, karena ini harus begini, harus begitu, di sisi lain pekerjaan Tuhan, oh coba begini, kan begitu. Kan ada sering di dalam pembelajaran kita ya, ini seringkali saya pernah tanyakan sama hamba Tuhan juga, pendeta, karena kan dia seringkali bilang kalau masalah apa ya, masing-masing orang kan punya talenta, punya apalah kayak gitu. Jadi saya kayak terpengaruh di situ gitu ya. Kalau misalnya Saudara David katanya kalau di kelompok ini mungkin dia kemampuannya hanya menyebar undangan saja, gitu kan? Nah, mungkin itu, mungkin si B hanya bisa mengajak atau apa gitu. Si C dia
Akhirnya saya bilang sama pendeta, akhirnya jemaat kita ini terkunci hanya di situ saja, tidak berani melangkah lebih dalam gitu, lebih jauh, ya kan begitu. Nah akhirnya saya kena juga, saya mengalami juga. Saya kan namanya manusia lah, ya. Apalagi di depan Tuhan, nggak mungkin kita mau membanggakan diri bisa ini. Ya udahlah, kemampuan saya tidak fasih berbicara, ya sudah saya hanya cuma modal doang nih, misalnya. Itu saya bilang ke pendeta, ya nggak bertumbuh, kita punya kerohanian pendeta, saya bilang. Nah ini yang langkah yang seperti Musa ini kan luar biasa ini. Ya mungkin bisa dimengerti ya teman-teman, karena itu pengalaman pribadi sih kadang ya itulah di dalam kehidupan sehari-hari kita diperhadapkan dengan hal-hal itu kan banyak masukan banyak, aduh jadi masih kacau ya. Tetapi dengan pembelajaran ini saya dapat tadi seperti ya jangan mengeluh ya. Pertama itu kan kalau lihat ini kita mengeluh berarti kita tidak memiliki sukacita surga ya atau Ya, sukacita Tuhan. ya. Gitu karena kita mengeluh kan, aduh kenapa Tuhan begini, kenapa begini, ya itu harusnya saya kemarin, iya saya begitu kemarin, kalau saya tapi puji Tuhan, saya hanya mengikut aja ya, saya bilang sama anak-anakku ya dengan istri saya, kalau kemarin bapak di sana jauh dan antara kalian, saya bilang wah bisa jadi ibaratnya ya posisi bapak bagus ya di Halmahera. Saya bilang sudah ada pabrik dan sebagainya, saya sudah dijanjikan dan sebagainya. Tapi saya bilang apa ininya dampaknya? Ya mungkin pertumbuhan namanya keluarga ya, peranan orang kayak seorang bapak ya, keluarga itu penting. Kalau kita berjauhan, kalau masih kecil-kecil, wah gimana? Gitu. Tapi ya puji Tuhan, Tuhan kunci juga gitu dengan cara yang unik. Dan itu yang sering terjadi sekarang. Nah, saya hanya merenung, oh saya ini orang bebal ya mungkin kemarin. Dan di saat inilah Kak Jo ya, dengan Lori ya, yang saya ceritakan kemarin. Sampai saya detik ini saya merenung, oh kayaknya panggilan Tuhan deh ini. Kok semua dikunci ya? Nah, berarti kan saya ini orang bebal ya, Tuhan sudah kasih tahu nih, karena Dev, tapi saya nggak mau ke sana gitu. Nah mungkin ini terima kasih banyak pelajaran ini. Aduh, terus saja Kak Joy, lanjut. Terima kasih banyak. Iya, thank you bro ya. Jadi kita lihat ya, thank you atas tambahannya. Jadi kita lihat di Alkitab itu kan ceritanya bukan hanya Musa ya, yang tadi bro bilang ada Yunus, ada Balaam dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kenapa dicerita di Alkitab itu banyak cerita? Karena itu masing-masing kita versinya di mana gitu. Mungkin saya Yunus misalnya ya. Tuhan sudah pergi suruh ke Nineve, tapi kita melarikan diri gitu loh. Tapi Tuhan ada cara untuk mau reach out kita kembali untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Ada seperti Yunus, ada seperti Musa, ada seperti Balaam, ada seperti macam-macam gitu, teman-teman. Kenapa? Karena kehidupan kita manusia, saya punya pengalaman beda dengan Dave, beda dengan Lali, beda dengan Kak Dolphin. Kak Dolphin punya pengalaman beda dengan kita. Saya fitnya di mana gitu loh. Tetapi sebenarnya yang kita lihat di sini adalah bagaimana saya mengerti atau mengenal Tuhan dengan kayu salib. Seperti itu ya. Untuk saya mau mendedikasikan diri sama Tuhan, teman-teman. Kalau saya nggak mengenal Tuhan, saya nggak mengenal Injil, saya nggak tahu penderitaan Tuhan, saya nggak bisa berbagi perasaan dengan Tuhan. Nah itulah di saat dimana kita seringkali ya menyesal. Kenapa kalau seandainya saya punya kehidupan tidak seperti itu, tidak seperti ini. Kenapa? Karena saya nggak mengerti akan Kristus, saya nggak mengenal Kristus, saya nggak tahu makna salib itu untuk yang Tuhan berikan kepada saya itu saya nggak tahu gitu. Akhirnya kita menyesal, kita komplain, kita mengeluh seperti itu, teman-teman. Tapi Musa, dia tidak mengeluh karena dia di sini bilang daya tarik yang luar biasa dari hinaan salib Kristus ini yang menjadi daya tarik Musa, teman-teman. Inilah yang membuat dia tidak pernah mengeluh menjalani kehidupan dengan orang Israel menderita, malah dia bersukacita.
Jadi waktu saya lihat ini intinya gitu loh. Karena kenapa? Kalaupun saya misalnya let's say, wah saya mau jadi seperti Musa nih, saya tinggalkan semua. Tapi realitasnya saya nggak kenal Kristus, saya nggak tahu salib yang Yesus derita untuk saya nggak tahu Tuhan Yesus. Tapi wah saya mau jadi seperti Musa gitu. Akhirnya yang terjadi apa? Pengeluhan. Terjadi akhirnya, aduh kenapa saya menyesal, kenapa seperti itu teman-teman. Dan Tuhan nggak mau kalau bekerja untuk dia seperti itu gitu loh. Tuhan mau kalau kita mau seperti Musa, seperti Yunus atau apa sajalah. Kalau kita pun harus mengalami celaan untuk Kristus itu malah menjadi sukacita. Karena Tuhan mau kita nggak hidup dengan penuh penderitaan, dia mau mengalami sukacita dan justru di saat kita mengalami hinaan untuk Kristus, disitulah sukacita yang Tuhan mau berikan kepada kita semua. Karena apa? Waduh, inilah yang Tuhan berikan untuk saya, ini yang Tuhan rasakan, ini yang Yesus rasakan. Waduh, sukacita saya bisa merasakan hal yang sama. Aduh, terima kasih Tuhan, karena saya bisa merasakan apa yang Tuhan rasakan. Teman-teman, itulah sukacita yang Tuhan mau berikan untuk kita gitu loh. Nah, sekarang makanya kemarin ya saya bilang, sekarang apa gitu loh. Sekarang adalah waktu di mana saya mengenal Kristus, mengetahui akan salib Kristus, mengenal akan Injil itu. Dan apapun panggilan Tuhan kepada saya akan lakukan dengan sukacita. Mau seperti Musa kah, mau seperti siapakah, I don't know. Pengalaman kita semua beda-beda. Tapi intinya adalah kita akan mendapatkan sukacita yang besar dengan sama-sama dengan Kristus. Oke, thank you brother Dave. Apakah masih ada lagi? Saya nggak mau lanjutkan karena kita punya waktu sudah selesai dan judul berikutnya agak panjang, jadi ya agak panjang dia punya bacaan. Apa ada lagi tambahan sebelum kita tutup atau berdoa? Kak Opin gimana Kak? Mungkin pertanyaan boleh ya? Iya, Siapa? boleh. Ya. Boleh sekali. Mungkin saudara Dolphin dulu, saudara Dolphin. Enggak, Kak Opin enggak itu Kak. Enggak turn off dia punya mic. Silakan, Bro. Boleh di slide-nya Kak yang tadi pertama, yang Musa, yang mana? Di atas lagi, di atas lagi. Yang pertama tadi Kak Joy. Yang pertama? Mana Kak yang pertama? Yang waktu pembahasan pertama tadi ada hal yang saya mau tanya. Nah, ini kehinaan ini. Kehinaan. Yang mana ya? Yang Ya. salib. Yang tadi ya? Oh, Lupa. yang saya kasih. Oh, oke. Sukacita dari kehinaan ini? Yang pelajaran kemarin kayaknya. Apakah yang dibahas tadi itu awal tadi? Yang salib bukan? Mungkin. Apakah? Ya, ini sekarang celaan Kristus adalah salib bukan? Bawahnya lagi mungkin tadi. Apa yang Musa tinggalkan? Ya. Lagi-lagi ke bawah. Kayak tadi Pak, Kak Joy mungkin diambil dari mana tadi Mbak? Keuntungan mungkin ya. Keuntungan. Oke, yang mungkin yang intinya itu Mesir tadi. Apa tadi? Musa ya. Dia tunggu bangsa Mesir perbudakan ya. Tuhan melepaskan itu. Yang tadi pertanyaannya si Lauri tadi ya, kenapa nggak jadi raja dulu? Iya. Itu. Mungkin itu ya. Terus begini, aplikasi untuk diri. Ya, saya tadi sempat mau nanya itu. Misalnya kan kita ada dosa ini, kayak itu. Iya. Dosa atau kesalahan. Anggaplah begitu ya, karena kita kan memang perambah dosa kita. Setiap hari kita melakukan kesalahan. Berarti kita butuh gospel atau Injil gitu ya. Ya. Untuk kita diberikan kuasa untuk kita bisa selamat gitu ya, atau keluar dari dosa itu. Itu kalau misalnya dalam kehidupan kita
ada kesalahan, kan dosa juga ya, kesalahan dosa. Apakah kita harus menunggu Injil itu atau kita sendiri yang melakukan? Dan misalnya kalau Injil itu kayak gimana? Apakah hanya mendengar Roh Kudus atau firman Tuhan atau bagaimana? Karena misalnya contoh saya punya kesalahan, misalnya apa ya? Contoh aja. Saya sering kali mencuri misalnya. Kan pernah berdosa itu ya, sering. Atau dosa kesayangan lah atau apa gitu. Nah, bagaimana caranya supaya saya bisa keluar dari situ? Ya, sebagaimana bangsa Israel di dalam perbudakan bangsa Mesir. Kan sama begitu ya? Ya, ya, Gitu. betul, betul. Bagaimana caranya itu? Dengan kita punya dosa ini, dosa kesayangan, mungkin saya malas ke gereja mungkin atau apa, bagaimana? Terus petunjuknya yang kita lihat, eh, apakah ada orang-orang dulu yang Tuhan pimpin kita keluar dari situ? Kalau itu kan Musa ya, bantu bangsa Israel keluar. Atau Allah sendiri, atau gimana? Ya, silakan. Oke, maksudnya apakah ada Allah yang mengeluarkan, bagaimana terakhir pertanyaannya, Dave? Sorry. Ya, Akhir. apakah kita harus tunggu Allah yang bekerja Atau atau Allah yang tunjuk orang lain untuk bantu kita atau gimana? Dengan untuk kesalahan dengan kesalahan saya. saya itu. Oke. Oke, thank you. That's a good Itu question. aplikasinya seperti yang bangsa Israel ini loh ya, Kak Joy. Saya cuma coba ini aja ya untuk Yes. mendalami saja. Kan hampir sama itu kan, ya, supaya kita belajar Mesir keluar dari bangsa Mesir, bangsa Israel keluar dari Mesir itu kan untuk aplikasi kehidupan gitu. Exactly. Ini dia ya. Silakan, terima kasih. Ya, oke. Thank you, Dave, atas pertanyaannya. Jadi ini, kalau Dave lihat ini kita share dia punya ayat, Keluaran 20 ayat 1. Oke, kita share di bahasa Indonesia aja ya. Oh, oke, hold on. Oke, ini Keluaran 20 ayat 1. Oke, kita Keluaran 20 ayat 1 ini waktu Tuhan mau kasih 10 hukum ya. Jadi ini Keluaran 20 ayat 1 dimulai 10 hukum. 10 hukum ini adalah ayat 1. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Terus habis itu jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung. Jadi selama ini ya yang kita tahu bahwa setiap kali kita mau mengucapkan 10 hukum misalnya, kita selalu mulai dengan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu hukum pertama. Hukum kedua, jangan membuat bagimu patung. Tetapi 10 hukum coba kalian lihat. Ayat 1 ya bilang, lalu Allah mengucapkan firman ini. Jadi inilah firman yang Tuhan ucapkan yang tidak bermula dengan ayat 3, tapi permulanya di sini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Inilah firman yang Tuhan ucapkan yang menjadi yang adalah 10 hukum, iya kan? Jadi kita 10 hukumnya itu selalu bermula dengan I am the Lord thy God. Sayalah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Mesir, dari tanah perbudakan. Saya Tuhan gitu. Nah sekarang kalau kita lihat ya aplikasi kerohanian yang membuat engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Sekarang di zaman saya apa? Saya nggak ada di perbudakan, saya nggak ada di Mesir, tapi ini adalah kerohanian. Oke, aplikasi kerohanian adalah saya ini adalah berada di bawah perbudakan dosa. Right? Yang membuat kita keluar dari perbudakan dosa ini siapa gitu? Menurut di 10 hukum di sini. Ya ini Tuhan gitu loh. Jadi sebelum Tuhan mengucapkan jangan, kamu harus begini, kamu jangan begini, kamu harus begini, Tuhan sudah membuat janji untuk kita bahwa saya yang akan membuat kamu untuk bisa melakukan hukum Taurat atau enggak berada di bawah perbudakan dosa. Saya yang akan bawa kamu keluar
dari perbudakan dosa. Jadi istilahnya Tuhan sebelum dia bilang jangan begini, harus begini, dia sudah berjanji bahwa sayalah Tuhan yang akan melakukannya di dalam kamu. Oke? Jadi sekarang bagaimana Tuhan melakukan di dalam saya? Iya kan? Bagaimana cara Tuhan melakukan di dalam saya? First of all, kita harus ingat ya bahwa di saat kita berdosa, oke, atau di saat Adam dan Hawa berdosa, kita harus ingat bahwa Tuhan itu tidak meninggalkan mereka. Kristus hadir di dalam mereka dengan Roh Kudus, oke. Seharusnya waktu Adam dan Hawa berdosa, seharusnya dosa itu yang memisahkan mereka dengan Tuhan. Tuhan sudah nggak bisa hadir lagi dalam kita karena ada dosa. Tetapi kalau kita baca Ellen White dan kita lihat Alkitab, di saat dosa masuk, disitulah Injil diactivate atau diaktifik. Grace atau kasih karunia atau Injil itu dimulai. Di mana ini rencana keselamatan ya yang Tuhan sudah rencanakan, yang mana di saat manusia jatuh, plan of salvation atau rencana keselamatan langsung diaktifkan. At the moment, di saat manusia jatuh. Jadi waktu manusia jatuh dalam dosa, yang seharusnya kita harusnya terpisah dengan Tuhan, disitulah Tuhan masuk, di mana Injil mengatakan bahwa Kristus sudah mati sejak dunia from the foundation of the world ya, itu bahasa Inggrisnya. Jadi harusnya kita terpisah dengan Tuhan, tetapi sudah ada jembatan yang masuk di situ gitu. Harusnya saya mati. Domba yang menggantikan akan kematian saya yang melambangkan Kristus. Yang dimana saya ada akses lagi, ya kan? Karena kayu salib itu, kalau kita lihat ya, mimpi dari Yakub. Yakub anak tangga dari surga ke bumi. Dan Yakub mengerti bahwa itulah Kristus sebagai penghubung antara surga dengan bumi. Jadi Kristus yang menghubungkan kita dengan surga. Alright? Jadi di saat kita jatuh dalam dosa, tetap komunikasi itu ada antara kita dengan Tuhan. Yaitu Roh Kudus bekerja di kita untuk menginsafkan kita akan dosa. Iya kan, Roh Kudus. Oke, Joy atau Dave, kamu misalnya mencuri nih, gitu. Mencuri, kamu sudah melanggar hukum Tuhan. Roh Kudus yang berbicara menginsafkan saya akan dosa. Kemudian apa yang saya harus lakukan dengan dosa itu? Karena Roh Kudus yang menginsafkan saya dengan dosa itu, jalan keluarnya adalah ada yang harus mati, iya kan? Adam dan Hawa. Di saat mereka berdosa, ada yang harus mati. Domba bawa untuk disembelih. Di zaman kita tahu bahwa di saat saya berdosa ada yang harus mati. Siapa yang mati? Ya Tuhan Yesus. Yesus sudah mati di kayu salib. Bagaimana saya memberikan dosa saya kepada Yesus? Bangsa Israel mereka harus datang, mengaku dosa mereka, taruh tangan di atas kepala domba, mengaku dosa. Kalau saya nggak perlu bawa binatang karena Yesus sudah mati, apa yang saya harus lakukan? Pengampunan dosa, teman-teman. Di saat Roh Kudus menginsafkan saya akan kesalahan saya untuk bisa, oke, yang tadi Dave bilang, untuk bisa keluar dari perbudakan dosa, saya nggak bisa menurut hukum Tuhan, oke, nggak bisa keluar dari perbudakan dosa kalau saya masih ada dosa. Supaya saya bisa menurut akan hukum Tuhan yang seutuhnya, itu dosa saya harus kasih kepada Yesus. Kemudian Yesus kasih dia punya kebenarannya, His righteousness. Makanya waktu saya kasih dosa saya kepada Kristus, Yesus kasih kebenarannya, itu namanya forgiveness. Oke, saya tulis ya apa arti forgiveness. Oke, di sini ya forgiveness ini, oke? Saya tulis forgiveness. Ini forgiveness ini ada dua kata yang kalian harus lihat. For. Oke. Terus ada give di sini ya. Ada give. Jadi apa arti forgiveness? Kita lihat di sini. I give my sin in order for God to give. I give my sin for His righteousness. Saya kasih kepada Tuhan saya punya dosa untuk Tuhan kasih kepada saya
dia punya righteousness. I give for righteousness. I give sin in order for me to get his righteousness. Itu artinya forgiveness. I give, Tuhan kasih untuk saya menerima his righteousness. Forgive my sin for righteousness. Seperti itu ya, makanya ini forgiveness. Jadi kalau saya belum menerima kebenaran Kristus, sedangkan hukum itu adalah kebenaran, bagaimana saya bisa menurut sesuatu yang benar sedangkan saya sendiri tidak benar gitu loh. Sedangkan saya sendiri masih ada dosa. Iya kan? Roh Kuduslah yang bekerja di saya yang bilang, Joy atau Dave, kamu punya dosa karena kamu nggak bisa menerima kebenaran Kristus. Kalau kamu masih memegang kamu punya dosa, kamu tahu itu dosa, kamu nggak akui, nggak kasih sama Tuhan. Sama seperti bangsa Israel. Sudah tahu ada dosa, tapi dia tidak mengaku, tidak bawa domba atau tidak mengaku kesalahannya. Ya Tuhan nggak akan bisa dia kasih kita punya kebenaran kepada kita. Itulah sebabnya kita akan jatuh terus karena nggak ada kebenaran Kristus di kita. Yang ada adalah kebenaran kita sendiri, dan kebenaran kita sendiri itu saya mau berusaha menurut hukum Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan bilang, saya yang membawa kamu keluar dari perbudakan dosa. Kebenaran saya yang ada di dalam kamu yang bisa membuat kamu bisa menurut akan hukum Tuhan. Tidak ada usaha dari saya, tidak ada dari kamu punya righteousness. Kamu punya righteousness itu seperti kain lara. Harus righteousness-nya saya, kebenaran saya yang berada di kamu yang kamu terima, itulah yang membuat kamu bisa menurut hukum Tuhan. Tapi kalau kamu tidak memberikan dosa kamu, nggak bisa kebenaran Tuhan berada di kamu, dan of course 10 hukum ini kita nggak bisa akan turuti ya, nggak bisa akan ikut. Seperti itu. Jadi kenapa saya jatuh? Jadi mungkin kenapa? Karena prosesnya saya nggak ngerti gitu loh. Saya pikir oke, saya harus bikin ini. Kemudian saya punya dosa berkurang dari mungkin mencuri dan berdusta, mungkin sekarang hanya berdusta. Teman-teman, melanggar satu, melanggar semua gitu ya teman-teman. Jadi kita tahu bahwa Tuhan yang akan membuat kita keluar semua dari semua perbudakan dosa. Dia tidak hanya mengeluarkan kamu jangan mencuri, enggak, semuanya itu akan hilang teman-teman. Kenapa? Karena kebenaran Kristus ada di kita gitu loh. Dan kenapa? Karena saya tahu dosa ini dosa yang membuat saya harus sembeli domba atau membuat saya menyembeli atau mengorbankan Kristus sekali lagi gitu loh. Nah sekarang kalau Kristus saya punya best friend, terus saya tahu oke, setiap kali saya berdosa, saya harus sembelih, saya punya best friend atau saya harus sacrifice Tuhan Yesus. Gimana kita punya perasaan gitu loh. Makanya kan Musa dengan Abraham, mereka mempunyai ikatan simpati yang kuat dengan Tuhan. Mereka rasakan apa yang Tuhan rasakan. Nah sekarang saya rasakan nggak Tuhan Yesus punya penderitaan di kayu salib? Pertanyaannya gitu. Saya rasa kayu salib nggak di diri saya gitu. Kalau saya merasakan kayu salib di diri saya, dan saya tahu setiap kali saya berdosa, saya harus mengorbankan Tuhan Yesus, apakah saya mau melakukan terus-menerus itu di Tuhan Yesus? Setiap kali, Lord, forgive my sin. Oke, di saat saya bilang forgive my sin, harus ada darah di situ. Harus ada penderitaan di situ gitu loh. Yang menderita Yesus, penderitaan hina di kayu salib, harus ada di situ di saat saya meminta forgiveness. Dan yang saya dapatkan adalah kebenaran Kristus. Itu adalah satu transaksi yang tidak adil sama sekali teman-teman. Kita kasih Tuhan Yesus menderita. Tuhan ambil saya punya dosa. Yesus bilang, saya ambil, tapi penderitaan ada di saya gitu loh. Kehinaan salib itu ada di saya. Penderitaan yang dimana saya mau dibunuh, itulah yang saya rasakan gitu loh. Yang di saya mati di kayu salib, itu yang saya rasakan. Untuk saya bisa kasih kebenaran di kamu gitu. Dan kalau kita bisa merasakan bersimpati dengan perasaan Yesus, apakah saya akan melakukan begitu terus-menerus setiap hari, 1 hari 10 dosa? Yang teman-teman, pertanyaannya David itu membuat saya juga ya merasakan hal yang sama. Aduh Tuhan, karena kita sometimes banyak urusan, banyak
pikiran ini atau kerja ini, sometimes pekerjaan rumah tangga pun sampai lupa merenungkan akan Kristus. Makanya Ellen White bilang, adalah baik untuk kita setiap hari merenungkan setidaknya 1 jam akan penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib atau di akhir kehidupannya ya teman-teman. Nah inilah teman-teman, kenapa saya struggle dengan dosa, karena nggak ada rasa simpati saya kepada Tuhan Yesus. Kita enak sekali, Tuhan ampunilah dosa saya. Tapi kita ngerti nggak, bersimpati nggak, rasa nggak apa yang Yesus rasakan. Seperti itu teman-teman. Dan apakah saya harus, misalnya ya, oke, apakah harus ada teman yang lain atau Roh Kudus atau firman Tuhan yang menegur saya? Tuhan bisa menggunakan setiap, mau anak saya kah, mau musuh saya kah, mau teman saya kah, mau orang yang saya nggak suka kah, mau firman Tuhan, semua agen Tuhan akan gunakan untuk mengingatkan akan dosa saya. Misalnya kalau sama anak saya misalnya saya marah nih, terus anak saya bilang, "Mam, kamu jangan marah atau kamu jangan teriak gitu loh. That's not a good choice. Itu bukan pilihan. That's a bad choice. Kamu marah atau kamu bikin kalau kamu teriak." Yang tegur saya siapa? Tuhan gunakan anak saya untuk tegur saya gitu dengan saya punya karakter yang tidak baik gitu. Jadi bukan hanya firman Tuhan, siapa saja Tuhan akan gunakan untuk tegur saya. Atau misalnya, si Joy itu sombong sekali gitu. Ini orang yang nggak suka saya bilang begitu. Jadi saya bilang, iya Kak, iya ya Kak, memang mungkin saya sombong gitu misalnya ya. Joy ini begini. Jadi semua yang Tuhan bisa gunakan untuk tegur saya, Tuhan akan gunakan untuk tegur saya. Supaya apa? Supaya saya kasih saya punya dosa dan Tuhan bisa kasih kebenarannya. Karena tanpa kebenarannya, Dave, ini 10 hukum nggak akan bisa saya lakukan. There is no way for me untuk keep the law of God, 10 hukum, kalau nggak ada kebenaran Kristus. Makanya pelajaran righteousness by faith sangat penting karena orang nggak ngerti gitu loh. Gimana saya harus turut hukum, saya jatuh-jatuh. Ya karena first of all, kita nggak kasih dosa saya. Sudah tahu dosa Tuhan tegur, kita masih simpan-simpan. Sudah tahu dosa ini kita nggak mau kasih ke Tuhan, ya makanya 10 hukum nggak pernah kita bisa turuti. Karena nggak bisa dengan saya punya pikiran yang Alkitab bilang carnal mind atau pikiran daging, mau berusaha menurut hukum Tuhan yang adalah spirit ya, yang adalah roh. Daging dengan roh dua-dua bertentangan. Supaya saya mempunyai pikirannya Kristus, saya harus kasih saya punya dosa, karena di saat saya berdosa, saya punya pikiran daging atau pikirannya setan. Di saat saya masih memegang dosa dan tidak memberikan kepada Kristus. Dan pikiran daging, pikirannya setan, nggak akan bisa menurut hukum Tuhan, karena hukum Tuhan itu adalah pikirannya Kristus. Oke? Nah, bagaimana saya untuk menurut? Kasih saya punya dosa. Rasakan, di saat saya kasih saya punya dosa, Tuhan itu gimana perasaannya gitu loh. Dan di saat saya ngerti perasaan Tuhan, apakah saya mau memperlakukan Tuhan begitu setiap hari? Kalau Tuhan teman baik saya mau memperlakukan teman baik saya seperti itu. Atau misalnya saya mencintai istri saya atau suami saya. Apakah saya akan membuat suami saya menderita setiap hari gitu loh? Apakah itu cinta? Nah, seperti itu ya kita bisa tanyakan. Jadi, ya mungkin dan itulah ya teman-teman, hanya dengan kuasa Tuhan, hanya dengan the blood of Christ. There's a power in the blood. Kehidupan Kristus, kebenaran Kristus yang berada di kita, Kristus sendiri yang berada di kita itu adalah kuasa untuk menjadikan kita manusia baru. Seperti Tuhan menciptakan dunia ini dari gelap kepada terang, kehidupan Kristus, kuasa Kristus yang sama yang berada di kita, yang menjadikan kita yang penuh kegelapan bisa menjadi kembali terang. Atau yang dulu hidup dalam perbudakan dosa bisa menurut akan hukum Tuhan. Tapi semua itu hanya karena dengan Kristus, kebenaran Kristus, kuasa Kristus yang kita biarkan bekerja di kita. Tapi itu tidak pernah terjadi teman-teman. Kalau Tuhan sudah insafkan dosa kita dan kita nggak pernah kasih. It will never happen. Harus ada transaksi. Harus ada pemberian dosa dan kasih dosa dan Tuhan berikan dia punya righteousness. Seperti itu. Gimana bro? Apakah itu kira-kira bisa menjawab pertanyaannya? Ya, sangat menjawab dan puji Tuhan.
Saya sekali lagi terima kasih Tuhan sudah bantu saya pagi ini. Karena ini juga pertanyaan salah satu uh, ada anak muda dalam kelompok kami seringkali dia bertanya, Hmm. kenapa Bang, kalau saya itu selalu jatuh, saya sudah doakan. Iya, Itu menjadi pergumulan dia. betul. Semua pergumulan. Ya, Ya. jadi pagi ini ya terima kasih. Mungkin Tuhan pakai Kak Joy untuk membantu saya karena ini bukan hanya anak muda itu saja. Hmm. Ya, tanya dan saya juga makanya waktu saya bilang kita ini dulu kita keep dulu. Mhm. Tapi ada suatu saat nanti saya sampaikan karena masih dalam proses belajar gitu kan Mhm. supaya tidak melenceng kemana dulu. Tapi ya ini sudah sangat menolong juga untuk diri saya dulu ya karena ya gitu saya belajar kan tapi kadang kita mungkin saya seperti Musa zaman dulu yang mungkin saya pemarah ya kadang marah itu tidak sengaja gitu ya kadang tiba-tiba kadang itu saya bilang gimana ini itu pergumulan saya Kak Joy ya. Iya, iya. Oh ya, Gimana ya, pergumulan semua kita. uh, saya lihat juga pada pendeta juga ya waktu bawakan firman Tuhan bahwa jangan juga kita menjadi seperti bangsa Israel yang akhirnya si Musa itu jadi pemarah marah kan gitu. Wah, Sekali kita hanya melihat Musanya tetapi bangsa Israelnya juga sebagai batu sandungan itu juga tidak iya. boleh juga kita membuat orang itu jadi marah kan gitu. Mhm. Tapi di sisi lain ya ujian dan percobaan itu kan ya itulah itu dan saya tadi kan ingat juga itu sahabat saya anak muda itu dia itu terus dia ketemu bagaimana resepnya. Nah, lalu Kak Joy kan kita kan hidup ini ya nggak apa-apa ini panjang atau gimana Oh karena ya, it's saya okay. butuh It's kebetulan okay. saya juga It's okay. lagi sering ya Ya, it's okay. mohon maaf yang teman-teman lain ya mungkin ada yang mau bertanya juga mohon maaf karena ini persiapan saya juga ya untuk menjawab semua Ya, ya, karena ya. seringkali kita dihadapkan dengan sahabat-sahabat dalam kelompok kecil bertanya tentang dosa ini Kak Joy. Karena ini kan kita berhubungan dengan kebenaran oleh iman kan, bagaimana lepas Ya. dari dosa, perambaan dosa. Aha. Bagus tadi itu ayat itu saya juga nggak pernah terpikir ke situ Kak Joy. Ya, bahwa seringkali kita melihat hukum itu langsung kepada ayat yang kedua ya, Ya, kedua tiga tadi. Nah, ya, 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 betul. Mhm. itu bagus sekali untuk saya ya bahwa saya harus sadar dulu bahwa hanya Tuhan saja. Seringkali kita berusaha supaya saya tidak marah gitu. Mhm. Ya, saya berusaha eh, bagaimana bukan berusaha, ambil pilihan lah. Kalau bagi saya bilang anak-anak, kalau berusaha itu terlalu kayak kita punya kekuatan, ambil pilihan saja karena kan kita diizinkan Tuhan ambil pilihan, Ya. pilihan untuk tidak marah. Tapi seringkali kita jatuh. Hmm. Ya, saya terus terang, kalau dulu saya jatuh apa marah Kak Jo itu ya, Hmm. saya merasa benar. Hmm. Memang itu Pak, kalau lihat secara manusia ya, kayak kemarin ada yang parkir di depan mobil di rumah. Nah, parkir saya bilang, saya ulang kali jangan, di samping rumah kami ada klinik. Nah, jadi siapkanlah klinik ada tempat parkiran gitu. Tapi kenapa tidak diingatkan ini para pengunjung? Jadi saya begitu masuk nyari lagi tuh orang gitu kan. Ya, jadi saya pas spontan itu dia tidak mau nyari. Jadi saya marah loh gitu. Hmm. Dari situ saya menyesal tuh luar biasa Kak Jo. Ya, saya bilang sampai saya tidak tenang saya tidur pas pulang dari Sorowako. Hmm. Saya bilang sama istri saya, kalau dulu saya marah karena hal itu benar. Jadi marah saya itu biasa aja gitu. Hmm. Karena yakin tuh saya benar. Gitu. Hmm. Tapi pelajaran ini, setelah pelajar ini jadi lebih dalam kayak itu satu dosa yang berat banget. Hmm. Hmm. Itu yang saya alami. Jadi untuk saya bertobat ya, akhirnya saya ngomong baik-baik sama orang itu, anak itu. Hmm. Ya, jadi saya agak damai gitu. Jadi bilang Tuhan luar biasa gitu. Hmm. Hmm. Nah, kan kita jatuh lah ya kan jangka waktu jatuh itu ada nggak tuh Kak Joy misalnya kan misalnya hari ini terus saya nggak marah nih sudah ada berapa bulan terus marah lagi gitu berarti
eh, apakah dosa itu tadi saya tidak serahkan penuh kepada Tuhan, Oke. kan gitu. Kan tadi kan disampaikan ya tidak terulang lagi, kita serahkan. Nah, karena kenapa jatuh lagi, kita sering jatuh karena kita tidak serahkan. Padahal saya bergumul terus Kak Joyce sampai air mata itu kan saya tidak mau melakukan itu lagi gitu. Ya, Ya, betul. tidak enak itu marah. Kadang anak-anak saya bilang, jangan bikin bapak marah. Nggak enak bapak marah. Stres, sakit kepala gitu kan. Jadi dosa. Jadi, Ya, saya tidak mau jadi dosa tapi dipancing gitu ya, saya bilang gitu anak-anak. ya, Ya, apakah begitu ininya ya, that's alur atau prosesnya bahwa kita serahkan semua terus tapi kita jatuh lagi gitu nanti berapa bulan atau besok lagi padahal saya sudah bilang saya berpikir saya sudah serahkan betul sama Tuhan. Tuhan saya akui betul Tuhan saya salahin ya, gitu ya gimana Kak Joy? ya, oke. That's a good question ya, watch and pray. Oke. Jadi, oke, ini ya. Ada 2 ayat kita mau kasih ke Dave. Ada 2 ayat. Ini Yudas 1 ayat 24 dulu. Yudas 1 ayat 24. Ini bahasa Inggris ya, ini bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris dia bilang, now unto him, bagi Tuhan ya, ini Tuhan, yang sanggup untuk supaya menjaga kamu tidak jatuh. Kalau bahasa kalau di bahasa Inggris Indonesianya ini ya, kita baca yang paling bawah. Ini Tuhan punya janji ya. Tuhan punya janji kepada kita itu bagi dia ya Yesus yang berkuasa menjaga supaya kamu jangan tersandung atau supaya kamu jangan jatuh dan membawa kamu dengan tidak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Jadi ini janji Tuhan yang mana dia bilang Tuhan yang akan menjaga kita supaya tidak jatuh. Oke? Loh, kenapa kok saya jatuh gitu kan janji Tuhan, Tuhan jaga kepada kita supaya nggak jatuh. Ternyata kenapa kita jatuh adalah ini. Markus 4 ayat 38 ya, kita kasih ke sini. Markus 4 ayat 38. Watch you and pray. Berdoa, berjaga-jaga dan berdoa supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. The spirit, kita punya roh memang siap gitu. Maksudnya kita nggak mau jatuh gitu loh. Istilahnya saya punya keinginan saya nggak mau jatuh lagi. Tapi unfortunately kita punya flesh adalah weak atau lemah ya. Kenapa saya jatuh? Karena kita nggak watch and pray. Atau saya nggak berjaga-jaga dan berdoa. Misalnya contoh ya. Contoh. Misalnya nih anak-anak saya. Ini saya contoh. Saya punya anak-anak. Misalnya saya bilang, kamu ini anak-anak ini kamu gara-gara kamu bikin mami marah misalnya ya. Tapi apakah anak-anak saya punya permasalahan gitu? Kenapa saya marah gitu loh? Yang masalah adalah anak-anak atau saya gitu. Sekarang pertanyaannya kembali ke Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus mau disalibkan ya, dia diolok-olok, ditempeleng, diludahi, dipukul dengan cambuk dari ujungnya dari duri, dikasih mahkota duri. Apakah Tuhan Yesus ada punya alasan untuk marah? Tuhan bilang, istilahnya Tuhan Yesus bisa bilang, kamu nggak tahu ini saya Tuhan, saya punya kuasa, saya bilang kamu jadi kodok, kamu mati, kamu akan mati gitu loh. Tapi apakah Tuhan mau balas gitu loh kejahatan dengan kejahatan, atau kalau orang memperlakukan saya dengan tidak adil, saya perlakukan mereka juga dengan tidak adil, seperti itu. Dan apakah itu yang membuat salah-salah, kamu bikin gini, anak-anak saya berkelahi misalnya, terus saya marah, jadi saya persalahkan gara-gara anak saya, jadi saya marah gitu. Jadi yang kita harus tahu bahwa saya punya flesh, sayalah yang lemah. Permasalahannya adalah di saya gitu loh. Karena saya tidak memiliki pikiran Kristus. Kalau Tuhan Yesus obey sampai dia mati, 10 hukum itu dari dia kecil sampai dia mati, nggak ada dia melanggar gitu loh. Itu Tuhan Yesus. Dan kehidupan itu yang dia mau kasih ke saya. Sekarang saya bagaimana? Saya sekarang harus sadar, watch, berhati-hati. Saya punya kekurangan apa gitu loh. Kalau saya tahu saya punya kekurangan adalah di saat anak-anak berkelahi terus saya marah, di saat anak-anak sudah mulai berkelahi,
I need to go, watch, and pray. Saya berdoa, Tuhan, saya tahu ini saya punya kekurangan ini ya. Thank you Dave for asking me that question, karena ini juga untuk saya ya teman-teman. Saya lihat anak-anak saya sudah berkelahi nih. Ini membuat saya marah. Tuhan tolong supaya saya nggak marah. Dan tolong saya untuk saya bisa deal dengan anak-anak saya, menghadapi anak-anak saya dengan kuasa Tuhan gitu. Gimana saya harus menghadapi mereka gitu. Tolong saya nggak marah. Di saat saya watch, saya berjaga-jaga, saya tahu saya punya kekurangan di mana. Dan saya berdoa, Tuhan kasih kemenangan. Tuhan sudah berjanji, Tuhan yang akan menjaga saya supaya tidak jatuh. Saya claim your promise, saya tuntut Tuhan punya janji. Tuhan tolong saya nggak jatuh. Kalian pikir Tuhan akan membiarkan kita jatuh? Di saat kita berdoa seperti itu, menyerahkan saya punya kekurangan, berdoa, Tuhan akan menolong karena saya tahu saya punya kekurangan apa, saya berikan kepada Tuhan dan saya minta Tuhan lakukanlah atau menjaga saya, beri kuasa Tuhan yang menjaga saya supaya saya tidak jatuh. Dan teman-teman, kalau kita mengalami hal itu, guess what? Orang mau bikin apa, kayak anak-anak mau berkelahi, kayak anak-anak mau bikin apa, kayak itu nggak akan membuat kita marah, teman-teman. Dan itu bisa diaplikasikan ke semua kita punya kekurangan. Ke saya punya kekurangan. Di saya tahu, oh duh, ini saya punya kelemahan. Dan yang paling penting ya teman-teman, paling penting adalah waktu kita bangun pagi, kita serahkan semua kepada Tuhan. Baca firman Tuhan, berdoa dan serahkan kepada Tuhan, saya punya kekurangan, saya punya pergumulan, dan di saat kita mau menghadapi dengan kita tahu saya punya kekurangan di mana kita berdoa, Tuhan akan menuntun kita, menolong kita karena Dia berjanji Dia yang akan menjaga supaya nggak jatuh. Tapi saya harus watch and pray supaya saya nggak jatuh gitu loh. Jadi ada Dia punya jalan keluar supaya saya nggak jatuh, saya harus terjaga dan saya harus berdoa. Dan kalaupun saya jatuh, kalau saya jatuh, saya harus bangun lagi. Caranya apa? Tuhan, sekarang saya sudah jatuh nih. Ampuni dosa saya butuh Tuhan punya righteousness. Ampuni Tuhan, sorry karena saya akan membuat Tuhan Yesus menderita dengan saya punya dosa ini. Saya tahu betapa menderitanya akan salib, saya sudah merasakan ya, kalau kita dekat dengan Tuhan, kita akan merasakan apa yang Tuhan rasakan. Saya tahu Tuhan, tapi Tuhan, there is no other way. Tuhan bilang, kasih kamu punya dosa, walaupun saya menderita, saya sudah beli itu, kasih ke saya. Dan saya akan kasih kamu punya righteousness. Dan di saat Tuhan kasih dia punya righteousness, bukan hanya oke, saya sudah terima righteousness-nya Tuhan, ya wala, saya bisa bikin apa aja. No, watch and pray, karena kalian tahu kita punya daging ini lemah gitu loh, bisa jatuh anytime. Makanya watch, berjaga-jaga, berdoa. Firman Tuhan, berjaga, dan jadi kita punya kehidupan satu hari itu memang apa ya? Itulah kita punya struggle gitu loh, karena masih ada musuh, setan yang mengaum-ngaum mau menerkam kita, dan saya punya diri kita sendiri adalah kita punya musuh yang paling jahat karena kita punya diri ini, flesh ini, kita punya daging ini lemah. Gitu. Di saat kita tidak bergantung kepada Tuhan, di saat kita lengah, disitulah titik kejatuhan kita, di saat juga kita tidak berdoa. Seperti itu ya. Jadi itu mungkin Dave yang kita bisa bagikan untuk Dave punya pertanyaan. Ya, cukup. Terima kasih banyak Kak Joy, terima kasih. Puji Tuhan, menjadi bahan renungan saya juga. Terima kasih solusinya. Terima kasih banyak, ini detail disampaikan. Ya, inilah enaknya belajar Alkitab ya. Kan judulnya belajar Alkitab kita ini kan, study the Bible. Jadi seharusnya begini, belajar itu betul-betul kalau teman-teman nggak ngerti, tanya langsung kan, supaya makna dari belajar ini menjadi kita lebih baik gitu. Itu bukan hanya membaca saja kan, seperti orang Farisi, dia lebih, tapi tidak melihat Yesusnya di sana. Kalau ini saya lihat belajar ini ada Yesus di sana gitu ya, yang saya butuhkan ya. Mungkin itu Kak Jo, terima kasih banyak teman-teman yang sudah sabar menunggu. Terima kasih. Ya betul, semua Bible study kita dimanapun Dave berada, kalian di mana, don't forget about Christ and His righteousness and His power and the gospel.
Kalau kita kasih itu teman-teman, itulah yang akan menyentuh ya, itu yang akan menarik mereka kepada Yesus. Karena Yesus bilang, kalau saya ditinggikan, itu yang akan menarik mereka kepada saya. Kalau kita mau meninggikan, saya punya wisdom, saya punya kepintaran, saya punya usaha-usaha manusia, itu nggak akan menarik manusia kemana-mana. Itu malah akan membuat, wah ini kita punya ini, saya punya kekuatan, tapi kalau pembelajarannya saya nggak bisa apa-apa, semua hanya dengan Yesus, dan itulah purpose-nya kita untuk belajar the third angel's message, di mana manusia nggak ada nggak ada nggak ada kuasanya sama sekali, menaruh kemuliaan dan kesombongan manusia di debu tanah, itu ya Ellen White bilang. Dan Tuhan Yesuslah yang ditinggikan. Dan puji Tuhan memang aplikasi ya yang kita harus memang pelajari, karena memang ini pelajaran juga. Jangan kalian pikir saya share kepada kalian, saya nggak butuh, atau saya justru di saat saya share itulah yang menjadi kekuatan dan encouragement ya saya untuk semangat lagi untuk melakukan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Oke, anyway, sebelum kita tutup dengan doa, apa ada tambahan dari teman-teman yang lain dari pertanyaannya Brother Dave? Oke, mungkin nggak ada lagi ya. Oke, Kak Dolphin, silakan Kak. Ya, cuma sisipan aja. Jadi nasihat dari seorang hamba Tuhan, dia bilang begini, don't fight. Ya, this is not your battle. Jadi kita jangan berperang karena ini bukan perangnya kita. Jangan kita berusaha untuk mengalahkan dosa-dosa kita. Kadang pengalaman yang Brother Dave alami itu benar-benar yang saya alami juga. Dengan janji, sumpah, dengan janji dan sumpah saya tidak bikin lagi. Tapi itu yang terjadi lagi. Jadi dari kegagalan-kegagalan ini memang apa yang righteousness by faith ajarkan adalah memang nggak bisa apa-apa kita ini. Tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan semata-mata. Jadi memang ini bukan perjuangan kita, ya. Jadi kita jangan berperang, ya. Biarlah Tuhan yang berperang. Ya, tadi yang sudah dibilang tadi benar ya. Watch and pray. Jadi kalau kita terputus doa kita, nah itulah. Nah, kadang minggu ini kita menang, tidak marah. Tapi apakah 2 minggu depan kita bisa menang lagi? Nah, kalau kita gagal di 2 minggu depan, berarti kita miss watch and pray. Ya, kita bukan terputus hubungan dengan Tuhan. Artinya intensnya jadi tidak padat lagi dengan Tuhan, itu kenyataan ya. Bukan. Jadi itulah kegagalan-kegagalan. Dan kalaupun kita ada dalam proses seperti ini, berarti kita sementara dibentuk oleh Tuhan, karena Roh Kudus tetap bekerja, tetap berbicara kepada kita. Amin. Itu yang satu. Dan yang kedua, terakhir, Musa sebelum dia memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, sebelum dia dapat jabatan sebagai pemimpin, dia itu ada 40 tahun di padang belantara Tuhan persiapkan dengan keadaan yang sulit, dengan dibentuknya karakternya dia, sehingga dia boleh jadi seorang pemimpin yang paling sabar yang pernah ada di muka bumi. Kita pun masing-masing punya wilderness ya. Saudara-saudara punya padang belantara, saya juga punya. Masing-masing kita dibentuk untuk pada akhirnya kita bisa Tuhan pakai untuk menuntun umat-umat Tuhan datang kepada kemenangan. Terima kasih. Amin Kak Opin, puji Tuhan. That's a good comment ya, memang betul sekali. Puji Tuhan, masing-masing kita, teman-teman, di saat kita realize kita punya kesalahan, that's a good thing malah. Itu satu hal yang baik, karena kalau kita sudah nggak sadar, itu yang sudah bad sign ya teman-teman. Dan kita mau memang benar-benar untuk hidup selaras dengan Tuhan. Itu semua honest question, pertanyaan-pertanyaan yang honest, yang jujur, yang keluar, karena kita memang mau gitu loh. Dan Tuhan selalu ada solusinya, dan solusinya hanya Kristus. There is no other way. Saya pun butuh solusi seperti itu ya teman-teman. Kita semua belajar sama-sama, struggle masing-masing dengan kita punya kekurangan sendiri, dan solusinya yang saya mau katakan dan untuk kita semua adalah Kristus. Berdoa, watch and pray. Jangan lupa communion dengan Tuhan. Don't forget itu, dan serahkan semua sama Tuhan. Tuhan kok yang berjanji, saya yang akan mengeluarkan kamu. Jadi di saat kita sudah tidak bergantung kepada Tuhan, kita pikir saya yang bisa melakukannya, di situ Tuhan nggak bisa bekerja.
Tapi di saat kita rasa saya jatuh, saya nggak bisa sama sekali dan bergantung sama Tuhan, disitulah Tuhan akan bekerja untuk kita. Thank you Kak Opin. Dan tadi Kak Opin bilang saya suka semua kita masing-masing ada wilderness ya, istilahnya ada cara Tuhan untuk membentuk kita, untuk nanti persiapan kita untuk Loud Cry. Tuhan harus membentuk kita saat ini karena dia ada misi yang besar nanti satu kali kelak untuk seruan nyaring ke seluruh dunia, teman-teman. Jadi apapun kita punya wilderness, apapun kita punya padang belantara, kita yakin dan percaya bahwa Tuhanlah yang sedang dan mau menuntun kita. Oke, thank you Kak Opin dan thank you semuanya untuk partisipasi. Puji Tuhan kita sudah selesai dengan kita punya Bible